Apa? Udah nggak usah? Itu dia kok. Oke, udah aku mulai. Oh, mulai. Langsung. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Suara saya jelas atau bagaimana? Jelas, jelas. Jelas. Oke. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Nah, yang saya hormati moderator, yang saya hormati narasumber kita Mbak Putih Panji Astuti, yang saya hormati Ketua PCIM Maroko Zian Al-Ghifari, yang saya hormati rekan-rekan PCIM luar negeri yang sudah bergabung. Kemudian yang saya banggakan hadirin webinar pada kesempatan kali ini. Alhamdulillah, insya Allah jumlahnya sekitar 400-an orang. Alhamdulillah, biasa banyak. Sebelum kita mulai acara kita, saya sebagai moderator akan membacakan terlebih dahulu susunan acara. Yang pertama yaitu pembukaan, kemudian yang kedua pembacaan ayat suci Al-Quran, yang ketiga sambutan dari Ketua PCM, yang keempat penyampaian materi, yang kelima sesi tanya jawab, yang keenam closing statement dari narasumber kita, yang ketujuh penutup, dan yang terakhir dokumentasi. Baiklah, kita lanjut ke acara pertama yaitu pembukaan. Kami dari PCM Maroko pada pagi hari waktu Maroko, sore hari waktu Indonesia ini akan melaksanakan webinar dengan judul Jejak Penjelajah Muslim Ibnu Battuta dari Tangier hingga ke Nusantara. Baiklah, dengan membaca Bismillahirrahmanirrahim, kita buka acara kita pada kesempatan kali ini. Bismillahirrahmanirrahim. Kemudian acara selanjutnya yaitu pembacaan ayat suci Al-Quran oleh Saudari Putri Hafizatul Aini. Kepadanya dipersilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ar-Rahman 'allamal Qur'an. Khalaqal insana 'allamal bayan. Asy-syamsu wal qamaru bihusban. Wan najmu wasy-syajaru yasjudan. Was-samaa'i rafa'aha wa wada'al mizan. Alla tatghaw fil mizan. Wa aqimul wazna bil qisti wa la tukhsirul mizan. Wal arda wada'aha lil-anam.
ربكما تكذبان خلق الإنسان من صلصال كالفخار وخلق الجن من مارج من نار فبأي آلاء ربكما تكذبان صدق الله العظيم. Syukran. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Saudari Putri Hafizatul Aini. Selanjutnya, sambutan dari Ketua PCI Maroko, Saudara Zian Al-Ghifari. Kepada beliau dipersilakan. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Walladzi anzala sakinata fi qulubil mu'minin liyazdadu imanan ma'a imanihim. Wassalatu wassalamu ala nabiyina mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Yang terhormat narasumber kita, Mbak Uti Pujastuti, rekan-rekan pimpinan cabang istimewa Muhammadiyah dari berbagai negara yang terhormat dan yang saya banggakan, para audien peserta webinar yang diselenggarakan oleh PCI Maroko dengan judul Ibnu Batutah jejaknya dari Aceh sampai dari Tangier sampai ke Nusantara. Alhamdulillahirabbil alamin, kita bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala. Allah masih memberikan kita nikmat, taufik, hidayah dan karunia kepada kita semua sehingga kita bisa dapat berkumpul kembali dalam acara webinar. Ya, tentunya dengan pandemi ini hal yang bisa kita andalkan, kita tampilkan ya webinar. Walaupun kita berbentuk online, tapi insya Allah kalau memang niat kita mencari ilmu untuk mendapatkan ibrah, hikmah, ini salah satu termasuk Rawdatun min Riyadil Jannah, karena memang majelis ilmu itu disebutkan oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam sebagai taman dari taman-taman yang surga. Maka kalau kita niat lurus, khalis untuk mencari ilmu, dan insya Allah kita akan mendapatkan keberkahan tersebut. Selalu serta salam saya ucapkan kepada Nabi besar kita, Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, dengan ucapan Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Ya, selamat datang sekali lagi kepada Pak Utik sebagai narasumber tunggal kita, kepada Bapak Ibu audien, tamu undangan yang alhamdulillah sekarang sudah mencapai angka 139. Ya, seiring berjalannya waktu nanti akan naik terus insya Allah. Tentu menarik sekali kalau kita membahas tentang Ibnu Batutah, sosok pengembara ini, sosok petualang sejati, yang mana beliau mengembara dari Tangier sampai ke Nusantara, ke Aceh. Nah, kebetulan kami PCI Maroko tersebar ke berbagai kota, tersebar belajar di berbagai kota. Ada teman-teman itu juga sekolah di Tangier, kuliah di Tangier. Artinya hal-hal yang berbau Ibnu Batutah kami akan disegarkan kembali ingatan kami, pelajaran kami, sejarah kami dari narasumber kita, bagaimana sosok Ibnu Batutah mengembara, bagaimana sosok Ibnu Batutah memperkenalkan negara-negara yang sudah dikunjunginya, bagaimana Ibnu Batutah menjelaskan apa sih yang unik yang bisa dibanggakan oleh negara-negara yang sudah pernah ia singgahi sebentar. Nah, menarik kalau kita bahas tentang Indonesia. Dalam kitab Ar-Rihlah itu, walaupun memang Ibnu Batutah tidak menuliskan secara langsung, dia mendiktekan kepada muridnya, dia sampaikan bahwasanya Indonesia itu ya negara muslim, negara yang luar biasa berperadaban. Ketika ia sampai ke Aceh, dia ceritakan bagaimana kerajaan Samudra Pasai, bagaimana bersahajanya raja-raja di sana, bagaimana ramahnya masyarakat yang ada di Aceh. Artinya
sosok Ibnu Battuta menampilkan lanskap Nusantara kita sebagai lanskap yang religius dan yang islamis. Nah, mungkin saya tidak berpanjang-panjang, nanti akan dijelaskan secara mendalam oleh Mbak Uti. Terima kasih kami ucapkan sekali lagi. Ya, tentu kalau kita membahas tentang relasi antara Indonesia dan Maroko, banyak juga tokoh-tokoh Maroko itu sebenarnya adalah tokoh-tokoh yang berpengaruh di Indonesia. Contohnya tadi Ibnu Battuta. Kemudian yang kedua, seperti Maulana Malik Ibrahim. Kita kenal dengan Sunan Gresik atau Syekh Al-Maghribi. Salah satu dari Wali Songo yang ada. Wali Songo yang menyebarkan Islam ke Nusantara. Itu adalah orang Maroko. Artinya kalau kami di sini, Bapak Ibu sekalian di Maroko, ketika kami ingin menjalin diplomasi, kami ingin mendekatkan diri kepada orang Maroko, ya kita sampaikan diplomasi itu. Dulu ada loh tokoh-tokoh kalian yang sudah sampai ke Indonesia, dan tokoh-tokoh kalian itu bukan tokoh kaleng-kaleng, tapi ya tokoh berpengaruh. Tokoh-tokoh Maroko itu bukan hanya sebagai sosok inferior, tapi ya sosok yang menyebarkan Islam malahan. Bahkan Maulana Malik Ibrahim itu bukan hanya sebagai Wali Songo biasa, tapi ada yang menyebutkan bahkan Maulana Malik Ibrahim ini adalah tokoh salah satu yang paling utama menyebarkan Islam di Indonesia. Bahkan ada yang menyebutkan kalau dikumpulkan 9 Wali Songo ini, ya Maulana Malik Ibrahim inilah yang ditunjuk sebagai ketuanya. Saking besarnya pengaruh Maulana Malik Ibrahim. Begitu juga dengan Ibnu Battuta. Ibnu Battuta menjelaskan Indonesia itu ya, walaupun kita belum kenal istilah Indonesia dulu, tetapi dengan istilah Nusantara atau dengan jazirah-jazirah India misalnya. Tetapi ya Ibnu Battuta menjelaskan bagaimana lanskap yang bagus, lanskap yang istimewa di Nusantara. Terakhir, saya mengucapkan terima kasih sekali lagi kepada narasumber yang alhamdulillah sudah menyempatkan waktunya memberi ilmu sejarah kepada kita semua. Semoga kita dapat manfaat yang banyak dari pelajaran di sore hari ini. Dan saya mewakili teman-teman PCM Maroko, mohon maaf atas segala kekurangan dan kesalahan. Ma asabana min hasanatin fa min Allah wa ma asabana min sayyi'atin fa min nafsina. Nasrul minallah wa fathun qarib. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Ketua PCM Zian Al-Ghifari. Acara selanjutnya yaitu penyampaian materi tentang Ibnu Battuta. Ibnu Battuta ini bernama lengkap Abu Abdullah Muhammad bin Abdullah bin Muhammad Alawati At-Tanji, lahir tahun 1304 di Tangier. Merupakan seorang penjelajah Muslim yang telah berkunjung ke berbagai penjuru dunia, mulai dari Afrika Utara, Afrika Barat, Andalusia, Timur Tengah, Asia Tengah, Asia Selatan, Tiongkok, Asia Tenggara, bahkan sampai ke Nusantara. Dengan total perjalanan sejauh 75.000 mil atau 121.000 km yang dilakukan selama kurang lebih 28 tahun. Bukunya yang memuat perjalanan yang luar biasa itu berjudul Tuhfatun Nuzzar fi Ghara'ibil Amsar wa Ajaibil Asfar. Hadiah bagi para pemerhati negeri-negeri asing dan perjalanan-perjalanan ajaib atau yang biasa kita kenal dengan nama Ar-Rihlah atau lawatan. Bersama kita sudah ada narasumber Mbak Uti Panji Astuti. Kita sapa dulu narasumber kita. Assalamualaikum Mbak Uti. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semuanya? Alhamdulillah sehat. Sebelum kita mulai, kita perkenalkan dulu, kita bacakan dulu CV dari narasumber kita. Beliau bernama lengkap Marfu'ah Panji Astuti, akrab dipanggil Mbak Uti, adalah seorang jurnalis selama 22 tahun di sebuah media nasional. Ia adalah seorang penulis buku sejarah dan peradaban Islam yang dikemas dalam bentuk buku traveling. Buku-buku beliau yang sudah beredar yaitu serial Jelajah Tiga Daulah yang terdiri dari Journey to Andalusia, Journey to Great Ottoman, dan Journey to Samarkand. Dan ada buku beliau menjadi wakaf literasi yaitu Journey to Aqsa. Sedangkan buku-buku beliau yang masih berada dalam proses produksi adalah Journey to Uyghur, Journey to Silk Road, dan Journey to Baitullah.
Baiklah, saya tidak akan berpanjang-panjang kata lagi. Langsung saja kepada Mbak Uti, dipersilakan. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi ajmain amma ba'du. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama shallaita ala Ibrahim wa ala Ibrahim wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Rabbi shrah sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Sebelumnya terima kasih untuk Mas Dian selaku Ketua PCIM Kerajaan Maroko. Wah, tadi lihat background-nya jadi inget ya waktu sholat di Hassan II Mosque ya. Itu masjid keren banget, depannya langsung bisa ngelihat Laut Atlantik. Insya Allah nanti teman-teman semua yang join sore ini bisa sholat di Masjid Hassan II ya, amin. Bahagia sekali sore ini untuk teman-teman di Jakarta dan di Indonesia, juga pagi untuk teman-teman di Maroko, Mesir, dan Afrika, juga teman-teman di Eropa ya yang join, dan mungkin kalau ada teman-teman dari Australia yang join ini udah malam gitu di sana. Masya Allah luar biasa sekali ya kita dari sudut-sudut bumi Allah yang luas bisa bertemu berkumpul bersama dalam majelis ini. Semoga Allah curah-curahkan berkah dan ridhonya pada kita semua dalam pertemuan kita kali ini. Saya itu sungguh bahagia banget gitu ya ketika diminta untuk bicara tentang jejak pengelana Muslim Ibnu Batutah dari Tangier hingga ke Nusantara. Kenapa gitu ya? Ibnu Batutah ini salah satu tokoh yang sangat menginspirasi saya. Sahabat-sahabat saya semua tahu itu. Bolak-balik di semua buku saya. Jadi di buku saya itu di halaman belakangnya itu ada siapa mereka. Jadi selain tentang perjalanannya, tentang travelingnya, itu juga tokoh-tokoh bersejarah yang ada di tempat-tempat yang saya kunjungi itu saya tulis. Dari semua buku itu, nama Ibnu Batutah ini selalu ada gitu. Emang karena perjalanan luar biasa. Dan kedua, saya memang mengikuti perjalanannya gitu ya. Jadi pasti akan ada di buku saya. Jadi ini tuh saya terinspirasi banget dengan beliau untuk menyusuri negeri-negeri dengan jejak peradaban Islam, kemudian menuliskannya dan menjadikan buku catatan perjalanan. More and less gitu ya, saya masih punya harapan semoga suatu saat nanti buku-buku saya serial Jelajah Tiga Daulah itu bisa dikumpulkan menjadi sebuah memoir gitu seperti halnya Karillah gitu. Lalu kemudian 2 kali melakukan grand journey-nya, ada yang menyebutkan sebenarnya 6 kali Ibnu Batutah itu melakukan ibadah haji sepanjang perjalanannya itu. Ini tuh buat saya tuh luar biasa banget gitu. Jadi betul-betul bahwa kota suci Mekah itu adalah titik awal sekaligus titik akhir. Sebelum memulai perjalanannya, beliau memulainya dari kota suci, kemudian mengakhirinya juga di kota suci. Ini buat saya ini sesuatu banget gitu. Saya pun insya Allah mencoba untuk mengikutinya. Jadi di setiap akhir tahun Allah izinkan saya untuk pergi umroh dulu, baru kemudian melakukan perjalanan menyusuri negeri-negeri dengan jejak peradaban Islam, kemudian menuliskannya dan membagikan hikmahnya pada siapa saja yang membacanya. Barangkali juga sudah hadir di sini ya Pak Rustam dari Khalifatur yang mengatur perjalanan umroh dan perjalanan-perjalanan saya mengikuti jejak Ibnu Battuta ini. Terima kasih sudah hadir. Saya juga punya mimpi suatu saat gitu ya, suatu hari nanti saya bisa menerjemahkan kitab Ariflah Ibnu Battuta ini dalam bahasa aslinya, namun tidak seperti kitab terjemahan yang beredar di Indonesia saat ini. Jadi kan kalau kita lihat ya bukunya itu kalau di Indonesia kan setebal 600 halaman, ini jelas bukan buku traveling. Karena ada kaidahnya buku traveling itu maksimal 200 halaman supaya bisa dibawa kemana-mana. Nggak mungkin kita pergi traveling bawa buku 600 halaman. Itu udah ngabisin bagasi dulu. Dan buku itu saya bermimpi suatu saat bisa menuliskannya itu menjadi buku yang renyah dibaca gitu. Dan nanti ini akan jadi buku wajib yang dibawa oleh traveler generasi muda Muslim di Indonesia ketika berkeliling dunia. Amin. Oke, kita mulai saja. Silahkan boleh dimulai dengan slide saya, Mas, Mbak Panitia. Baik. Kita mulai dari slide pertama, siapakah Ibnu Battuta? Tadi sudah sempat disinggung ya, jadi saya cuma bacakan sekilas saja oleh 2 orang, Mas Dian dan Mas Zaki, bahwa
Ibnu Battuta ini nama lengkapnya adalah Abu Abdullah Muhammad bin Abdullah Al-Lawati At-Tanji bin Battuta. Beliau ini dikit lagi ulang tahun teman-teman. Jadi beliau ini lahir tanggal 24 Februari tahun 1304 dan meninggal tahun 1377. Beliau ini menghabiskan waktunya selama 28 atau 29 tahun untuk berkelana sejauh 120.000 kilometer. Ini setara dengan 41 mungkin 44 negara modern ini. Kebayang ya kalau kita lihat paspor kita gitu ya, mungkin sih teman-teman dari travel yang sekarang join mungkin paspornya juga udah bolak-balik ganti gitu ya, tapi ini kebayang gitu ya, beliau ini keliling ke seberapa banyak gitu, pasti paspornya udah penuh gitu. Perjalanannya itu ya didiktekan pada Ibnu Jauzi Al-Kalbi yang menuliskan dalam kitab masyhurnya Ar-Rihlah tadi. Lalu Ibnu Battuta ini berasal dari keluarga kelas menengah terdidik. Bagaimana, sudah bisa di slide pertamanya, Mbak, Mas? Ibnu Battuta ini berasal dari kelas menengah terdidik. Ayahnya ini seorang qadhi atau hakim gitu ya. Jadi karenanya Ibnu Battuta ini dari kecil memang dipersiapkan untuk menggantikan ayahnya. Beliau ini diajarkan untuk menghafalkan Al-Quran, belajar ilmu agama, hukum Islam, sains, matematika, pengobatan, sastra, puisi, dan seterusnya. Nanti ini semua bermanfaat, nanti akan saya ceritakan di slide-slide berikutnya. Nah, di gambar pojok bawah itu, ini adalah gambarnya Ibnu Battuta yang paling gampang dicari. Kalau googling pasti munculnya yang kayak begini gitu. Saya nggak yakin juga apakah betul ini wajahnya seperti ini gitu ya. Rasa saya sih mungkin lebih ganteng gitu, nggak kayak begini gitu. Mungkin kalau teman-teman yang di Maroko bisa tahu gitu ya, kira-kira seperti apa gitu gantengnya orang-orang Maroko. Dan bayangan saya mungkin Ibnu Battuta tidak seperti ini, tapi ini gambar yang paling populer. Oke, slide berikutnya Mas, Mbak. Ya, fakta tentang Ibnu Battuta. Ini saya ambil aja beberapa poin yang kira-kira memang bisa kita bahas dan menarik. Kalau faktanya panjang banget gitu. Kebayang ya dia melakukan perjalanan 29 tahun gitu. Kalau diceritakan nggak mungkin kan cuma 45 menit gitu. Jadi saya ambil aja beberapa poin. Ini beliau ini mulai penjelajahannya itu umur 21 tahun. Lalu mengawalinya itu dengan perjalanan haji. Yang menarik teman-teman, beliau ini waktu berangkat haji pertama itu tidak dengan rombongan haji. Jadi kayaknya itu memang DNA petualangnya itu memang ada dalam dirinya gitu. Memang pemberani dan kayaknya tuh memang kepingin kepingin sesuatu yang menantang gitu. Nah, beliau itu meninggalkan Tangier tahun 1325, nanti kembali itu 29 tahun kemudian gitu ya 1354. Ini sih saya kebayang gitu mungkin teman-teman masa kecilnya gitu ya udah nggak ketemu lagi, terus dia mungkin juga udah asing banget gitu saking lamanya pergi meninggalkan negerinya. Nah, yang menarik nih ya, ini waktu berangkat itu beliau itu hanya bawa bekal itu 5 keping dinar emas untuk perjalanan 29 tahun. Kebayang teman-teman, 5 keping dinar emas itu kalau sekarang nilainya sekitar mungkin hanya sekitar 20 juta. Sekarang nih kalau mau melakukan perjalanan dari Jakarta ke Maroko, kemarin saya konfirmasi ke Mas Regi dari Kalifatur itu mungkin sekitar 20 jutaan gitu harganya. Nah, ini tuh 20 juta untuk 29 tahun. Penasaran nggak gimana dia menghidupi perjalanannya ini? Nanti saya akan ceritakan. Ini keren banget ini ternyata. Kemudian berikutnya, beliau ini mempunyai kekuatan menyimpan memori detail yang sangat luar biasa. Bayang ya, kitabnya itu baru didiktekan setelah 29 tahun dia menyelesaikan perjalanan. Jadi nanti akan saya ceritakan bagaimana bertemu dengan Ibnu Juzai ini. Setelah 29 tahun melakukan perjalanan baru didiktekan. Nah, kerennya ada jadi di bukunya itu tidak disebutkan bahwa beliau ini mencatat gitu ya di sepanjang perjalanan terus nanti jadi ada kayak manuskripnya gitu dan juga di bukti sejarahnya juga nggak ada manuskrip yang berupa potongan-potongan ini yang ada memang langsung karyanya si Ibnu Juzai ini. Jadi memang semua disimpan gitu di memorinya. Nah, bagaimana caranya gitu ya? Ternyata beliau ini memang menceritakannya. Beliau seorang storyteller. Jadi misalnya beliau sampai ke kota Kufah, nanti dari Kufah misalnya beliau ke Basrah, nah nanti perjalanannya di Kufah ini diceritakan di Basrah. Nanti dari Basrah misalnya ke Baghdad, nanti di Baghdad ini diceritakan perjalanan sebelum-sebelumnya. Nah, ini rupanya untuk mengingat. Tapi yang membuat saya tetap takjub, ingatan detailnya itu benar-benar yang sangat detail sekali gitu. Kalau kemarin teman-teman yang mengikuti saya di sosial media mungkin sudah baca ya, bagaimana Ibnu Battuta ini menuliskan tentang pemandian umum yang didatanginya di Baghdad. Beliau ini bisa menggambarkan bahwa
temboknya itu terbuat dari koar, itu semacam apa namanya residu dari minyak mentah yang dipadatkan gitu, bentuknya itu warnanya hitam. Orang-orang mungkin akan mengira itu adalah marmer, padahal itu bukan sedetail itu gitu ya. Lalu kemudian masuk ke dalam itu nanti akan dikasih 3 buah handuk. Handuk yang pertama untuk masuk, handuk yang kedua untuk keluar, handuk yang ketiga untuk mengeringkan badannya gitu. Lalu di dalam pemandian umum itu ada bilik-bilik kecil yang jumlahnya itu sangat banyak. Lalu di masing-masing bilik itu ada bak-bak, di mana di dalam bak-baknya itu ada 2 pipa, yang satu untuk mengalirkan air dingin, satu untuk mengalirkan air hangat. Kebayang nggak teman-teman? Kejadian 29 tahun yang lalu, ada yang masih bisa mengingat sedetail itu. Ini saya tuh takjub banget gitu, karena saya juga seorang jurnalis, rasanya saya itu mencatat semua hal. Jadi kalau yang, apa namanya, yang suka pergi dengan saya tuh tahu gitu, saya tuh kalau itu tuh sibuk gitu, saya catat. Kalau sekarang ya nyatatnya di gadget gitu ya, di handphone gitu. Tapi semua data itu harus dimasukin dulu, kalau nggak nanti pasti akan kelewat gitu. Padahal sebenarnya, kalau teman-teman yang baca buku-buku saya, ya udah termasuk detail gitu ya, untuk mendeskripsikan sesuatu. Tapi ini tuh kebayang sedetail itu dan hanya diingat di memorinya. Ini saya tuh benar-benar kalau misalnya, apa namanya, ketemu sama beliau tuh saya mau benar-benar pengen ngobrolin gitu ya, ini gimana dulu caranya mengingat gitu, ini luar biasa sekali. Lalu kemudian, rute yang beliau tempuh, jadi beliau ini kan sering dibanding-bandingkan dengan para, apa namanya, penjelajah yang lain gitu ya, yang disebut oleh barat misalnya Marco Polo, Columbus, Cheng Ho. Tapi sebenarnya teman-teman, mereka itu Marco Polo, Columbus, Cheng Ho itu nggak ada apa-apanya sebenarnya dibanding Ibnu Battuta. Ini bukan karena Ibnu Battuta muslim lalu saya kemudian, apa namanya, membuatnya menjadi lebih hebat, tidak. Sebelum Ibnu Battuta pun sebenarnya juga sudah banyak pengenalan muslim yang melakukan perjalanan gitu ya, walaupun tidak spektakuler Ibnu Battuta dan sesudahnya juga ada gitu. Kalau yang teman-teman yang kemarin saya lupa yang di mana saya mengatakan ada Evelyn Selebe dari Daulah Usmani itu juga melakukan perjalanan 2/3 keliling bumi. Tapi yang membuat Ibnu Battuta hebat itu pertama, beliau ini seorang solo traveler. Benar-benar melakukan perjalanan itu seorang diri gitu. Ya walaupun nanti di perjalanan tuh dia akan ketemu dengan kabilah dagang lah, kabilah haji lah, apalah, mungkin akan bergabung gitu. Tapi sebenarnya literally benar-benar seorang diri. Ini hebat banget gitu. Eee, Dibandingkan dengan misalnya katakanlah, Cheng Ho atau misalnya Columbus yang dikawal sama pasukan gitu ya, diberangkatin bersama pasukan gitu, yang kalau ada mara bahaya, ada apa-apa di jalan, pasti, lebih siap, lebih terjaga gitu ya. Dan mungkin juga misalnya Marco Polo yang memang tujuannya itu untuk berdagang gitu, jadi mungkin secara bekal juga pasti akan lebih banyak gitu. Nah ini enggak gitu ya, kebayang hanya membawa 5 keping dinar emas, seorang diri melakukan perjalanan. Jadi ini memang rasanya gitu ya, ini tuh memang tidak akan bisa terulang oleh manusia gitu. Nggak tahu nanti kalau generasi sesudah kita gitu ya, dengan kenekatan dan, apa namanya, hal luar biasa yang dia ditemui di sepanjang perjalanan. Lalu berikutnya, Ibnu Battuta ini juga mempunyai fisik yang sangat kuat. Mungkin teman-teman yang di Maroko juga tahu gitu ya, secara fisik itu pasti memang badannya besar-besar gitu, lebih besar dari kita orang Indonesia gitu. Tapi ini Ibnu Battuta ini memang, selain mentalnya yang memang tangguh, fisiknya itu memang juga luar biasa. Ini terbukti, beliau ini bisa lolos dari pandemi. Jadi, nanti saya ceritakan sendiri ya. Jadi ini tuh memang luar biasa banget. Orang ini tuh benar-benar kalau kita bayangin tuh memang kayak pengelana bener gitu ya. Jadi waktu itu tuh beliau itu sudah sampai di kota Aleppo. Lalu ada orang yang membawa kabar bahwa ada wabah yang datang dari arah Gaza. Wabahnya itu sampai di kota, Homs. Nah, beliau ini tuh bukannya segera meninggalkan tempat itu, maksudnya menjauh dari arah wabah, ini beliau ini malah balik lagi ke Damaskus. Ternyata waktu sampai di Damaskus, itu wabah tuh udah parah. Kebayang ya teman-teman, kayak kita gitu ya, misalnya kita tuh lagi berada di Cina di awal pandemi, terus harusnya kan kita cepat-cepat buru-buru harus meninggalkan Cina, ini malah enggak, malah datang ke ya nggak ke Wuhan juga gitu ya, pusat pusat pelayaran bukan di situ, tapi pokoknya yang paling dekat lah, paling dekat dengan Wuhan ya. Beliau ini datang ke situ, ke Damaskus, dan, beliau ini kemudian menuliskan apa yang dia lihat di situ gitu. Jadi waktu itu tuh sudah ada 300 orang korban setiap harinya, lalu beliau menuliskan di ariklah itu, eee, pada hari Kamis, 3 hari, jadi hari Selasa, Rabu, Kamis, semua orang itu diminta untuk berpuasa, diakhiri di hari Kamis, terus ada semacam istighosah akbar gitu ya, mereka tuh berkumpul di Masjid Umayyah di Damaskus ini, lalu kemudian, mereka itu benar-benar semua semua itu, memohon, pertolongan pada Allah. Mereka itu keluar keluar dari masjid itu tuh semua bawa Al-Qur'an, bahkan imamnya itu sampai detail ditulis sampai nggak pakai sendal gitu ya. Kebayang ini orang pasti seberapa banyak gitu yang berdoa di situ sampai sempatnya dia mengingat bahwa imamnya ini keluar bawa Al-Qur'an nggak pakai sendal gitu. Ini yang sebenarnya yang saya senang banget dari buku ini, dari kitab Arilah ini yang saya tuh pengen menuliskannya dengan
cara penulisan yang renyah seperti itu. Jadi bukan buku textbook yang membuat kita membacanya juga agak berkerut gitu ya. Lalu, apa namanya, nggak hanya orang muslim gitu ya yang berdoa, di saat wabah itu terjadi, tapi juga semua pemeluk agama lain, Nasrani, Yahudi itu juga mereka pada keluar membawa membawa kitab sucinya masing-masing gitu ya. Intinya tuh memang pada waktu itu tuh semua orang berdoa gitu. Nah, hebatnya gitu ya, di tengah pusat pandemi begitu, Ibnu Battuta ini selamat, dia tidak tertular, kemudian beliau ini masih bisa melanjutkan perjalanan dan pergi haji. Nah ini kan, nanti kekuatan fisiknya itu nanti ada lagi gitu. Beliau itu juga beberapa kali itu lolos dari percobaan diracun gitu ya, pembunuhan gitu. Nggak tahu pembunuhannya ditujukan pada beliau atau pada yang lain gitu ya, karena itu dalam kondisi rame-rame, tapi memang fisiknya itu kuat banget gitu. Salah satu poinnya nanti juga saya juga akan ceritakan, beliau ini ternyata juga menguasai ilmu tanaman untuk pengobatan. Jadi, ya mungkin itu juga gitu ya, kalau kita tuh mungkin kayak herbalis gitu, jadi setiap hari konsumsi empon-empon gitu yang akhirnya ya, aman-aman aja gitu mungkin ya. Oke, slide berikutnya. Tentang perjalanan Ibnu Battuta. Jadi, saya ceritakan dulu, perjalanan situasi pada waktu itu. Jadi Ibnu Battuta tadi kan sudah disebutkan ya, beliau ini melakukan perjalanan mulai dari tahun 1325 kemudian kembali 1354. Nah, ini tuh situasi pada waktu itu memang menguntungkan teman-teman. Jadi gini, teman-teman itu bisa membaca, kondisi suatu negeri dari buku-buku apapun kondisi pada waktu itu berdasarkan tahun penulisannya. Jadi kalau misalnya ya teman-teman, penggemar Buya Hamka lah gitu misalnya, itu akan bisa melihat situasi Indonesia pada waktu beliau menuliskan buku itu. Pasti akan berbeda sekali dengan teman-teman misalnya membacanya yang dituliskan hari ini. Nah, itu begitu juga dengan Ibnu Battuta. Ibnu Battuta itu kalau kita baca, perjalanannya itu nice banget gitu. Malah kalau saya sebenarnya menyebutnya kitab ini lucu gitu, humoris gitu. Saya membayangkan Ibnu Battuta itu humoris. Apa namanya, ceritanya itu sebenarnya banyak menangkap hal-hal lucu gitu. Ini kenapa? Karena sebenarnya waktu melakukan perjalanan itu situasi dunia Islam itu pada kondisi relatif tenang. Jadi kalau di kita, tahun-tahun itu tuh kalau kita tuh sejaman dengan era Majapahit gitu. Nah, ini tuh pasukan Mongol itu sudah berhasil dipukul mundur, dari Ain Jalut. Jadi Mongol udah beres nih ya, kemudian juga Baitul Maqdis sudah berhasil dibebaskan, pasukan salib sudah berhasil dikalahkan, kemudian juga itu pada periodenya, Mamluk gitu ya, keamanannya relatif terjaga, dan ini jauh gitu ya, sampai ke Tiongkok, apa namanya, destinasi terakhirnya itu beliau menuliskan di Tiongkok, nanti beliau lihat bahwa di setiap kota itu ada perkampungan muslim, muslim itu, dihormati di tempat-tempat itu, lalu kemudian beliau juga menyebutkan bahwa melihat banyak masjid yang digunakan untuk sholat Jumat. Jadi memang situasinya itu relatif aman, makanya perjalanannya itu juga, apa namanya, lancar-lancar aja gitu ya, 29 tahun. Oke lah pada waktu itu memang kecuali di Andalusia ya, yang memang satu persatu kotanya sudah jatuh kecuali Granada. Granada waktu itu juga masih masih aman karena kan beliau juga agak lama di Granada dan bertemu dengan Ibu Juzai ini. Tapi memang perjalanan itu dilakukan ketika situasinya negeri-negeri muslim relatif aman. Lalu berikutnya ini adalah slow traveler. Tadi sudah saya ulang-ulang gitu ya. Teman-teman traveler yang join di sini pasti juga tahu gitu ya bagaimana beratnya melakukan perjalanan seorang diri. Bukan sekedar ini kebayang ya di zamannya Majapahit gitu ya, tahun 1300 kita melakukan perjalanan seorang diri, ini kan bukan sekedar kita harus selamat dari bahaya perompak, perampok, binatang buas gitu ya, tapi juga kebayang gitu ya mengatasi kesepiannya gitu, harus lewat gurun pasir sendirian, terus misalnya lagi sakit atau lapar atau apalah gitu ya, nggak ada orang buat ngobrol, nggak ada orang buat cerita gitu. Nah, yang menarik Ibnu Battuta ini apa ya, semangat sekali kalau dia kesasar. Jadi kalau semisal, beliau ini harusnya rutenya tuh misalnya katakanlah ke sekian derajat lintang mana gitu, ternyata beliau ini kesasar. Nah ini tuh dinikmati, ini sebenarnya true traveler itu akan seperti ini. Belum sampai situ Mbak, slide-nya masih di perjalanan Ibnu Battuta. Jadi, seorang true traveler gitu. Jadi kesasar tuh bukan masalah karena, sebelum itu juga ini baru slide ketiga. Jadi, beliau ini menikmati betul gitu ya, kesasarnya. Juga disebutkan bahwa beliau ini gimana sih menentukan tujuannya gitu. Tadi kan disebutkan kalau, apa namanya, dia itu
balik lagi ke Mekah berkali-kali. Nah, di Mekah ini kan beliau kan bertemu dengan orang-orang dari banyak negeri gitu ya. Nah, dengan bertemu orang-orang ini kemudian dia mendengar gitu tentang negeri si orang ini, ya sudahlah gitu, terus kepengen didatangi gitu ya, dan selanjutnya dan seterusnya. Jadi memang betul-betul jiwa petualangannya itu luar biasa dan nggak ada rasa takutnya gitu. Nah, terus berikutnya ini adalah bahasa. Nah, ini juga keren banget gitu ya. Jadi teman-teman gitu, kalau sekarang kita itu yang menguasai bahasa Inggris mungkin jadi pede gitu ya, mau keliling dunia merasa aman-aman aja karena ya mungkin di banyak tempat kita akan bertemu dengan orang yang bisa bahasa Inggris, padahal sebenarnya nggak juga gitu. Kalau yang benar-benar sudah pergi pasti akan tahu gitu ya, bahasa Inggris itu sama aja dengan bahasa bahasa asing di tempat asing gitu. Saya pernah merasakannya ketika saya di Uighur itu betul-betul nggak ada orang yang bisa berbahasa Inggris, kemudian ada masalah dengan tiketnya, Pak Herlambang, waktu itu kita tuh betul-betul saya sampai kayak di filmnya, apa ya, film-film Hollywood gitu, saya sampai teriak di tengah bandara, "Anyone can speak English?" Gitu. Sakingnya tuh di situ memang di Uighur kan memang nggak boleh orang berbicara dengan orang asing dan nggak ada yang bisa bahasa Inggris sama sekali. Nah, pada waktu itu Ibnu Battuta ini, tentu beliau menguasai bahasa Arab ya. Nah, ini membuktikan bahwa bahasa Arab ini adalah bahasa intelektual sekaligus bahasa internasional. Oke lah, misalnya tidak semua penduduk di negeri itu bisa berbicara bahasa Arab gitu ya, kalau dia sudah pergi sangat jauh gitu. Tapi setidaknya itu adalah bahasa intelektual. Jadi kaum-kaum terpelajarnya itu bisa menguasai ini. Ini juga yang membuat, beliau ini bisa diterima oleh misalnya kelompok bangsawan, para sultan, kemudian para pembesar-pembesar negeri. Karena pada waktu itu dalam bayangan saya, semua pasti bisa menguasai bahasa Arab ini. Itu yang membuat dia itu bisa, menceritakan, pengalamannya. Jadi kan, nanti saya ceritakan di ini ya, setelah ini di slide berikutnya bagian ongkos, ini tuh memang, salah satunya adalah mengongkosi perjalanan dengan storyteller ini. Nah, ini tuh, apa namanya, saya membayangkan teman-teman suatu saat gitu ketika bahasa Arab ini kembali menjadi bahasa internasional. Alangkah berbangganya kita gitu ya, jadi kita nggak ke Inggris lagi, tapi kita ke Arab gitu ya, kita bisa bertemu dengan saudara-saudara kita dari seluruh penjuru bumi Allah yang luas, kemudian kita bisa berkomunikasi dengan mereka. Slide berikutnya, ongkos. Oke. Nah, ini ongkos kenapa saya, apa namanya, satu kasih tempat khusus, karena ini sebenarnya pasti nanti akan muncul banyak pertanyaan. Bagaimana beliau ini mengongkosi perjalanannya selama 29 tahun, melintasi 44 negara dengan bekal yang sangat minim. Yang pertama kali ini adalah semangat ukhuwah. Jadi teman-teman, tadi kan sudah saya ceritakan bahwa, pada waktu melakukan perjalanan itu situasi dunia Islam tuh lagi aman-amannya gitu ya, apa namanya, benar betul, semuanya itu lagi, tidak ada peperangan besar lah gitu. Walaupun sebenarnya ya beliau itu datang ke Baghdad itu 60 tahun setelah Baghdad itu luluh lantak oleh pasukan Mongol. Tapi relatif semuanya itu aman. Nah, ini yang keren teman-teman, itu tuh betul-betul kalau kita baca, kita itu akan, kagum banget dengan agama ini. Kita itu akan kagum banget dengan Islam dan umat Islam gitu. Ya seperti ini loh sesungguhnya gitu. Apa namanya, seharusnya menjadi, muslim. Jadi ada semangat ukhuwah. Ibnu Battuta ini setiap kali singgah di satu negeri, itu orang-orang itu dengan semangat ukhuwah ini akan dalam tanda kutip tuh berebut untuk menjamunya. Jadi gini, negara itu menyediakan, jadi di beberapa titik itu ada yang disebut karavansarai. Karavansarai itu semacam hotel tapi ini free. Ketika saya melakukan perjalanan keliling Asia Tengah, ke Mesir, terus kemudian sampai ke, Baitul Maqdis, ini masih ada sisa-sisanya gitu. Ini dulunya adalah bekas karavansarai. Karavansarai itu adalah hotel yang diberikan secara gratis, selama kurang lebih 3 hari, kepada, seorang musafir, entah pedagang, entah apapun, nggak cuma dikasih tempat tinggal, tapi juga dikasih makan, bahkan saya pernah menuliskan gitu berapa gram daging yang diberikan, lalu kemudian rotinya berapa potong, kudanya dikasih makan, dan seterusnya. Nah, kebayang kalau dalam satu kota itu bisa jadi nggak hanya ada satu 2 karavansarai, ada beberapa gitu ya di kota-kota besar gitu. Sehingga ya sudahlah gitu, dengan mudah dari sini pindah ke berikutnya gitu. Lalu juga penduduk penduduk negeri itu tuh merasa terhormat banget kalau bisa menjamu seorang musyafir. Jadi gantian aja gitu, dia mau sebulan di situ, ya udah kalau masing-masing 3 hari kan tinggal milih aja 10 rumah, beres gitu kan, di situ gitu. Kebayang nggak kalau misalnya sekarang situasinya kayak gini teman-teman ya, tes ini yang habis selesai ini semua pada pengen ke Maroko gitu ya, pokoknya punya tiket aja ke Maroko, terus nanti di sana bisa 2 bulan, pindah-pindah rumah aja ke tuh penduduk Maroko, makan, tidur semua terjamin.
Dan itu bukan khayal loh teman-teman, ini terjadi di dunia Islam pada waktu itu. Kebayang ya betapa indahnya agama ini. Lalu berikutnya adalah Ibnu Sabil. Ibnu Battuta ini dalam melakukan perjalanannya bisa dimasukkan ke dalam kelompok Ibnu Sabil, yang mereka yang berhak untuk menerima zakat. Jadi ini juga dituliskan menariknya orang-orang itu apa namanya pada berebut untuk ngasih ke dia. Alasannya itu bukan sekedar karena apa namanya mereka orang kaya terus kemudian ngasih ngasih zakatnya gitu tidak, tapi di beberapa tempat itu ada orang-orang yang belum pernah mengeluarkan zakatnya untuk Ibnu Sabil. Jadi mungkin karena nggak adanya orang asing datang ke situ gitu ya, atau mungkin nggak ada pelajar yang di situ atau gimana lah gitu ya. Pokoknya ini ada beberapa orang yang ini adalah pengalaman pertama memberikan zakatnya untuk ke Ibnu Sabil gitu. Jadi kan enak banget gitu ya. Apa namanya, ada orang yang rebutan untuk ngasih gitu, bukannya rebutan untuk minta gitu, rebutan untuk ngasih karena saya belum pernah ngasih zakat untuk Ibnu Sabil, ini pertama kali, jadi tolong diterima gitu. Kebayang kalau ada 100 orang aja yang kayak gitu kan bisa diperpanjang berapa bulan gitu perjalanannya. Oke, lalu berikutnya ini adalah membagikan cerita. Jadi ya nggak semuanya gitu ya, nggak semuanya for free gitu. Jadi Ibnu Battuta ini juga kalau saya membayangkan itu seperti YouTuber hari ini. Jadi beliau ini membagikan ceritanya. Jadi kalau datang ke satu negeri, beliau itu nanti akan menghubungi, bertemu dengan bangsawan atau para sultan atau orang-orang kaya atau pembesar untuk membagikan ceritanya. Beliau ini bercerita tentang pengalamannya tadi yang saya sudah singgung sebelumnya, negeri-negeri yang sudah dilewati. Ini menarik pertama karena sebenarnya itu adalah merawat ingatannya supaya nanti enggak terlupa gitu. Akhirnya kan juga bermanfaat ya ketika itu akhirnya bisa dituliskan. Lalu yang kedua, ini juga dari apa namanya cerita-cerita itu kemudian dia itu mendapatkan bekal. Ini ditulis sih sama beliau di bukunya itu ada sultan yang memang pemurah, ada sultan yang memang pelit gitu ya. Saya agak ketawa gitu apa pas dia di India itu kebanyakan sultannya pelit gitu. Kok kayaknya masih mirip sama hari ini gitu. Lalu kemudian berikutnya ini menjadi kodi. Jadi karena beliau ini memang menguasai ilmu hukum Islam karena memang dididik untuk menggantikan ayahnya sebagai kodi. Ini tercatat di beberapa tempat beliau ini menjadi kodi. Salah satunya itu ada di Maldives, ada di India, juga kemudian ada di Tunisia. Ini sempat beliau ini menjadi kodi. Beliau itu melakukan perjalanan ke Tiongkok itu juga atas apa namanya sebagai utusan salah satu sultan yang berkuasa di India pada waktu itu untuk menyelesaikan satu masalah. Jadi saya ngebayangin mungkin beliau ini menguasai hukum internasional gitu ya. Jadi ketika ada perselisihan kemudian beliau ini dikirimkan ke sana gitu. Oke, berikutnya ini adalah rute Ibnu Battuta. Next slide, Mbak. Jadi ini alhamdulillah ya teman-teman, ini kemudian ada satu media yang membuat infografis ini. Jadi saya nggak perlu repot-repot untuk taruh peta di sini gitu ya. Sebenarnya ini ngeles aja karena saya nggak bisa baca peta. Tapi sebetulnya ini juga sebagai pembuktian gitu ya, kenapa ada buku bestseller dunia Why Women Can Read Map. Nah, saya itu termasuk salah satunya. Jadi Ibnu Battuta itu memulai perjalanannya tadi ya 1325 itu melakukan pergi haji, lalu yang pertama tuh didatengin adalah Alexandria, terus kemudian Kairo. Dari sana kemudian dia melanjutkan menuju Persia, Irak, Baghdad, Basra, Kufah dan sekitarnya. Lalu setelah itu beliau ini balik lagi ke sekitar Jazirah Arab gitu ya dan Afrika Timur. Ini kemungkinan dari situ tuh beliau pergi haji lagi gitu. Lalu kemudian di tahun 1335 sampai 1345 itu baru melakukan perjalanan ke Asia Tengah, India, Sri Lanka, Maldives. Ini waktu saya keliling Asia Tengah ini salah satu spot-spot yang saya datangi ini adalah tempat-tempat yang pernah disinggahi oleh Ibnu Battuta. Jadi kota Samarkand, kota Bukhara, kemudian Tajikistan, kemudian Kazakhstan. Ini tempat-tempat yang pernah disinggahi oleh beliau. Saya mencoba membandingkan apa yang dilihat pada waktu itu dan apa yang saya lihat hari ini gitu. Dan memang betul gitu ya, walaupun mungkin skalanya sudah berbeda gitu ya. Saya bisa sangat mengerti bagaimana dia menuliskan tentang keindahan kota Samarkand. Bahkan saya sekian ratus tahun kemudian setelah itu pun masih betul-betul sesak nafas gitu ketika saya melihat keindahan yang tersisa. Nah ini apa namanya tempat-tempat yang didatangi ini memang luar biasa. Teman-teman kalau mau melakukan perjalanan dengan spot-spot tempat-tempat yang didatangi Ibnu Battuta itu recommended banget karena memang tempatnya itu pasti sejak sejarahnya luar biasa dan kemudian keindahannya kalau masih ada ya, kalau masih ada yang tersisa itu memang pasti juga indah banget. Nah di tahun 1345 itu beliau ke Asia Tenggara, termasuk ke Samudra Pasai, Malaka, terus kemudian juga sampai ke Tiongkok, ke Cina. Nanti saya ceritakan secara khusus tentang Samudra Pasai. Lalu kemudian di tahun 1349 beliau ini
mau balik lagi ya setelah selesai urusannya di Tiongkok, tugasnya di Tiongkok itu beliau itu mau balik lagi ke Tangier. Nah, dalam perjalanan balik ini beliau ini bertemu dengan orang yang diutus oleh keluarganya untuk menyampaikan kabar bahwa ayahnya meninggal. Tapi ini kerennya gitu ya, bukannya buruan balik gitu ya, cepet-cepet gitu, karena dia tahu kalau dia balik tuh nanti dia harus segera gantiin pekerjaan bapaknya gitu, mungkin ya. Beliau ini malah mampir dulu ke Granada, ya memang deket sih gitu ya, sebenarnya kalau kalau, ke Andalusia kalau dari Tangier kan memang deket gitu, tinggal nyebrang doang gitu. Tapi mereka itu sempat mampir dulu di Granada, nah di sinilah untuk pertama kalinya beliau ini bertemu dengan Ibnu Juzai Al-Kalbi yang nantinya beliau ini akan diktekan naskah, naskah Ar-Riqlah ini, pada Ibnu Juzai. Ibnu Juzai ini waktu pertama kali mendengar penuturannya itu Batutah nih, kagum banget lah gitu. Beliau ini juga memang seorang juru tulis gitu ya, juru tulis istana, tapi beliau ini terus kemudian mendapat perlakuan tidak baik gitu dari Sultan di Granada, akhirnya dia meninggalkan, Granada. Nah, ini, karena beliau ini memang seorang mungkin sastrawan gitu atau mungkin wartawan gitu ya kalau bayangan saya sekarang, memang punya kemampuan menulis, jadi itu sudah ditulis gitu, beberapa di antaranya. Nah, memang tulisannya bagus, sudah pasti tulisannya bagus gitu ya, tapi memang dia tuh, eee saya tidak tahu gitu ya, karena ini banyak sumbernya, banyak literatur yang menuliskannya, ada yang menyebutkan dia itu sebenarnya agak suka sok tahu gitu, nambah-nambahin. Jadi ceritanya Ibnu Battuta itu dikonfirmasi seperti apa, terus ditambahkan gitu. Nah, ini sama Ibnu Battuta itu kemudian ditambahkan kalimat semacam ya semakna dengan menurut, Ibnu Juzai gitu. Jadi kalau ada tambahan tulisan seperti itu, kalau teman-teman baca buku Arillah itu berarti sebenarnya bukan ceritanya Ibnu Battuta, itu menurut si Ibnu Juzai ini gitu, bahwa kondisinya seperti itu, padahal sebenarnya yang dilihat mungkin tidak seperti itu. Oke, next slide. Nah, Tangier. Jadi saya hanya akan ada beberapa spot ya yang saya ceritakan, nggak mungkin semuanya. Yang pertama ini adalah Tangier. Tangier ini kalau dalam bahasa Perancis, Spanyol, Portugis, dan orang Maroko sendiri menyebutnya Tangier ya. Mohon dikoreksi kalau saya salah. Lalu kemudian dalam bahasa Arabnya itu Tanjah. Tapi dalam bahasa Inggrisnya itu dibacanya memang Tangier. Nah ini tuh tempatnya indah banget. Mungkin teman-teman yang di Maroko udah pasti ya menyempatkan diri ke sana gitu ya, atau sudah pernah ke sana. Jadi waktu saya datang ke Tangier itu malam, sudah malam dan itu musim dingin gitu dan, mobil yang membawa kita itu langsung ke lobi hotel gitu. Nah pas saya turun, itu tuh saya mencium bau laut gitu. Saya bilang ke Lambang gitu, "Ini kayaknya kita deket deh sama laut deh. Ini baunya bau laut banget," gitu. Tapi udah nggak kelihatan karena emang udah gelap gitu ya. Ternyata betul gitu ya, pagi harinya pas kita buka jendela itu bener-bener di depan itu tuh udah yang laut dan pokoknya pemandangannya itu indah banget lah gitu. Kalau mungkin teman-teman yang sering ke Bali gitu ya, tapi ini agak berbeda gitu, memang suasananya nggak seperti pantai-pantai di Bali gitu. Nah, di sini tuh ada pertemuan antara Laut Mediterania dan Samudra Atlantik, seperti yang tersebut dalam, surat Ar-Rahman, tentang pertemuan 2 air laut yang mengalir dan keduanya bertemu. Sebenarnya kalau tempat pertemuan 2 air laut yang mengalir itu banyak tempat juga mengklaim mengklaim lokasi ini gitu ya, salah satunya itu adalah, yang di Tangier ini. Ini kalau teman-teman lihat yang gambar di bawah yang sebelah kiri. Nah, itu tuh, ini kayaknya tuh ikonik diambil oleh teman-teman PJM Maroko untuk jadi background poster webinar ini gitu, dan ini saya juga lihat gambar di sana pakai untuk, macam-macam lah gitu ya. Jadi memang seindah itu gitu ya, memang tempatnya itu ada tebing-tebingnya, kemudian, di dekatnya itu memang di depannya itu memang pasti laut, terus udaranya juga agak hangat ya karena memang di pinggiran Mediterania gitu. Terus, eee, udaranya relatif bersih gitu, dan di sana itu memang, banyak jejak sejarahnya gitu. Selain tempat kelahiran dan ada satu tempat gitu ya yang diklaim sebagai makamnya Ibnu Battuta, tapi sebenarnya juga tidak terkonfirmasi oleh para ahli sejarah apakah betul beliau itu meninggal di situ, tapi memang ada satu tugu yang didirikan yang dianggap itu sebagai makamnya Ibnu Battuta. Lalu kemudian kalau teman-teman pernah mendengar legenda tentang Hercules, nah itu konon katanya di situ tuh juga ada salah satu gua gitu yang kalau Hercules nih kalau udah capek kerja istirahatnya di situ gitu ya. Tapi memang memungkinkan sih, memang banyak tebing-tebing gitu. Jadi mungkin-mungkin aja lah, boleh-boleh aja gitu ya bikin cerita apa gitu untuk, kebutuhan turis gitu. Nah, terus yang menarik juga nih kalau lihat gambar yang sebelah kanan, ini adalah, diangkat oleh,
salah satu komiknya Tintin, Tintin and Tangier itu Tintin pun sempat mampir gitu ke Tangier gitu. Jadi hotel tempat saya menginap itu di salah satu sudutnya itu ada apa namanya lemarinya itu isinya tuh semua memorabilianya Tintin lah gitu. Saya nggak tahu apakah mungkin dulu sempat digunakan untuk acara apa yang terkait sama Tintin gitu, tapi memang itu Tintin-tintinnya tuh banyak banget gitu. Jadi kalau teman-teman yang di sini yang pengen lihat gitu ya, kayak apa menariknya Tangier itu, baca Tintin aja gitu. Itu nanti akan kebayang gitu, orang-orangnya gitu ya, orang-orang pakai jelaba kemana-mana. Gitu. Lalu berikutnya mungkin saya akan cerita sedikit ketika ke spot terakhirnya. Jadi apa namanya kota terakhirnya di Tiongkok. Yang kemarin baca tulisan saya di sosial media, saya sudah tuliskan gitu ya pengalamannya Ibnu Battuta ketika melakukan perjalanan ke Tiongkok. Ini ke Cina ya. Ini tuh lucu gitu. Saya tuh sampai bingung kenapa masalah ayam ini ditulis satu apa namanya satu bab sendiri gitu sampai Ibnu Battuta. Jadi beliau ini menuliskan di Arihlah ayam di Cina itu besar sekali, lebih besar daripada angsa. Lalu kemudian telur ayam itu juga lebih besar daripada telur angsa. Ini sebenarnya saya juga agak bingung, ini beneran apa lebay gitu ya. Apa beliau tuliskan kalau ayamnya itu beliau masak gitu tuh nggak bisa jadi satu kuali, jadi harus sampai jadi 2 kuali satu ekor ayam ini. Tapi angsanya di sana itu ukurannya normal. Jadi yang gede itu cuma ukuran ayamnya gitu. Dan ini membuat saya sebenarnya agak geli gitu ya. Ini kok bisa ayam ditulis dalam satu bab sendiri gitu. Lalu juga beliau di Cina itu juga melihat, tadi saya sudah sebutkan gitu ya, apa namanya, bagaimana muslim, dihormati di sana, kemudian di setiap kota itu ada perkampungan muslim, masjid-masjid yang digunakan untuk Jumatan itu banyak, lalu juga disebutkan tentang uang kertas. Untuk pertama kalinya itu beliau melihat uang kertas gitu ya, dia juga agak heran gitu, di sini tidak menggunakan, dinar atau dirham emas atau perak, tapi yang digunakan adalah, kertas itu yang nilainya senilai dengan apa gitu. Kemudian juga, beliau melihat bahwa penduduknya di sini tuh kaya sekali gitu. Jadi mungkin pada waktu itu memang karena kan komoditas yang sangat laris dan mahal di pasaran, itu sutra memang berasal dari Cina. Jadi mungkin beliau melihat banyak orang mengenakan sutra dan seterusnya gitu yang memang, apa namanya, disimpulkan bahwa penduduk di negeri ini tuh kaya-kaya gitu. Lalu juga ada beberapa barang yang dia lihat ada di, Maroko. Jadi mungkin pada waktu itu di kampungnya. Jadi mungkin pada waktu itu memang sudah ada international international trading dengan menggunakan, jalur sutra. Lalu next slide, Mbak. Saya sudah diingatkan oleh panitia, waktunya tinggal 10 menit. Oke, next slide. Ini, Samudra Pasai. Jadi beliau ini singgah di Samudra Pasai itu tahun 1354 selama 15 hari. Di hari keempat beliau ini baru bertemu dengan Sultan pada waktu sholat Jumat. Nah ini tuh menarik sekali. Beliau ini bertemu pada waktu sampai di Samudra Pasai itu Sultan yang memimpin itu adalah Sultan Al-Malik Al-Zahir. Ini tuh beliau menyebutkan di bukunya ini adalah sosok Sultan yang senang berjihad. Begitupun rakyat Samudra Pasai. Dia sebutkan bahwa Samudra Pasai itu negeri yang indah, subur, ramah, soleh, sultannya begitu sederhana, dicintai rakyat, dan dia menggarisbawahi bahwa penganut di Aceh itu mereka itu menganut agama Islam bermazhab Syafi'i. Ini tentu berbeda dengan beliau yang Maliki gitu ya, seperti orang-orang Maroko pada umumnya. Nah, ini yang menarik teman-teman. Jadi beliau ini datang ketemu dengan Sultan tuh pada waktu sholat Jumat. Nah, pada waktu sholat Jumat itu semua orang dituliskan sama beliau, semua orang yang datang ke masjid itu memakai gamis dan serban putih. Jadi beliau itu sampai tidak tahu gitu, disangkainya Sultan itu sakit sehingga nggak ikut sholat Jumat. Terus, mana sultannya karena semua memakai pakaian yang sama gitu kan, terus nggak ada juga misalnya kayak protokoler gitu ya, nggak ada juga pas pampresnya gitu, nggak kelihatan gitu. Jadi beliau berpikir sultan nggak bisa sholat Jumat karena sakit. Nah, selesai sholat Jumat itu, beliau itu melihat ada seorang laki-laki yang duduk di tengah dikerumuni oleh banyak orang, orang-orang ini mengadukan hal apa saja gitu. Lalu beliau ini kan dibawa oleh salah seorang bangsawan, diperkenalkan kepada sultan bahwa ini adalah seorang musafir bla bla bla, dia baru tahu bahwa itu adalah sultan gitu. Beliau itu tidak menyangka bahwa sultan itu sesederhana itu, makanya bolak-balik dia menuliskan tentang kesederhanaan sultan itu. Nah, kemudian sultan itu dengan sangat ramah gitu ya dituliskannya,
disuruh duduk di sebelahnya itu Ibnu Battuta itu, terus disuruh bercerita lah. Nah selesai sampai waktu sholat asar, kemudian mereka sholat asar. Selesai sholat asar itu, kemudian Sultan ini masuk ke salah satu bilik gitu ya di Masjid Raya di Aceh itu. Lalu Sultan ini berganti pakaian dengan pakaian kebesaran Sultan dan balik lagi ke apa namanya, ke istana itu menggunakan kereta kuda. Jadi mungkin kalau sekarang mungkin memakai mobil kepresidenan gitu ya. Dan dia menuliskan dengan sangat indah gitu ya. Aku berpikir rupanya waktu berangkat dari istana menuju masjid, Sultan hanyalah seorang hamba Allah seperti manusia lainnya. Tapi sewaktu pulang ke istana, barulah dia tampil sebagai Sultan Samudra Pasai. Ini tuh waktu membaca ini tuh sungguh saya merasa apa ya, ada sesuatu yang hilang gitu. Selama ini tuh kan sejarah negeri ini dari sudut pandang seperti ini. Bagaimana sebuah negeri dengan penduduknya yang sangat religius gitu ya, mereka penganut Islam yang taat, sultan yang sangat soleh, yang kalau ke masjid sebagai hamba Allah, pulang baru sebagai sultan, bermadhab Syafi'i dan seterusnya itu sama sekali kita nggak ada gambaran tentang itu. Kita itu menggunakan referensi penulisan buku-buku sejarah yang digunakan di sekolah berdasarkan materi-materi yang ditulis oleh penjajah Belanda. Ini sebenarnya sungguh sangat ironik gitu ya teman-teman. Bagaimana mungkin kita belajar sejarah bangsa kita dari orang yang menjajah kita gitu. Ini kan akan jadi aneh sekali. Nggak heran kalau kita itu nggak bisa melihat Aceh dengan kebesaran seperti yang dituliskan, digambarkan oleh Ibnu Battuta gitu. Kita tidak bisa mendapat gambaran ketika pada masa puncak-puncak kejayaan Islam, Daulah Umayyah, Daulah Abbasiyah, Daulah Utsmani, itu posisi negeri ini tuh ada di mana gitu, hampir nggak kedengeran gitu kan, nggak tahu gitu. Padahal sebenarnya bukti sejarahnya sangat pada masa Sriwijaya sudah surat menyurat dengan Khalifah Umar bin Abdul Aziz, bahkan dengan Khalifah Muawiyah bin Abi Sufyan, dan itu suratnya dengan Khalifah Umar bin Abdul Aziz sampai sekarang masih tersimpan di salah satu museum di Italia dan seterusnya. Apalagi relasi Aceh, ini jelas gitu ya tercatat. Ibnu Battuta menuliskan dan 2 kali loh. Ibnu Battuta itu mampir ketika akan berangkat ke Cina dan setelah kembali ke Cina untuk mau balik lagi itu sempat mampir. Berarti kan negeri ini penting gitu. Kalau nggak penting kan nggak akan sampai dimampirin 2 kali gitu ya. Seperti kita misalnya melakukan perjalanan jauh juga nggak akan mampir 2 kali kalau nggak penting atau tidak menyenangkan lah tempat itu gitu. Dan Aceh jelas gitu ya relasinya dengan Utsmani, jejak sejarahnya terlalu banyak gitu, baik melalui penuturan lisan maupun benda-benda. Tapi ini sama sekali tidak tergambar di kita. Nah, sebenarnya ini adalah momen yang tepat saya untuk mengajak teman-teman gitu ya. Mari kita mencoba mengingatkan teman-teman yang lain, kita mencoba untuk menggali sumber-sumber sejarah yang seperti itu, lalu kemudian kita ceritakan gitu. Sebenarnya negeri ini tuh Islam di negeri ini itu memang sangat luar biasa sekali. Jejak sejarahnya juga sungguh sangat luar biasa dan sudah diperhitungkan sebagai bagian dari rute internasional pada waktu itu. Oke, berikutnya waktunya sudah tinggal 5 menit. Next slide, Mbak. Oke, kitab Arihlah gitu ya. Tadi sudah disebutkan ya, jadi kitab ini judul aslinya itu panjang gitu, Atufa Anuzahar Bigor. Panjang lah gitu ya, artinya itu kurang lebih hadiah bagi para pemerhati negeri-negeri asing dan pengalaman-pengalaman ajaib. Ini tuh teman-teman tadi saya sudah cerita ya, sebenarnya saya tuh membayangkan Ibnu Battuta ini pasti orangnya tuh humoris, easy going, menyenangkan. Traveler itu pasti menyenangkan teman-teman. Kalau kalau nggak menyenangkan, dia tuh udah dibully di sepanjang perjalanan dan perjalanan nggak akan sepanjang ini. Jadi kalau orang ngeselin, pelit, terus petentang-petenteng, terus apalah gitu ya, bayangin yang kayak gitu, itu udah pasti nggak akan lama perjalanannya. Karena dia tuh pasti udah dihajar di sepanjang jalan gitu. Saya ada membaca salah satu traveler di Indonesia, bukunya juga tebel-tebel gitu ya. Dia melakukan beberapa perjalanan ke negeri-negeri Islam. Dia cerita bagaimana dia bolak-balik mendapat kesialan sepanjang perjalanan, tuh saya membayangin orang pasti nggak nyenengin banget gitu. Makanya dia tuh sial di sepanjang jalan. Ini kalau orang-orang baik tuh pasti akan bertemu dengan orang-orang baik gitu. Nah, ini tuh Ibnu Battuta ini di bukunya itu bisa menggambarkan betapa menyenangkannya perjalanan itu gitu, betapa lucunya dunia ini gitu. Jadi salah satu yang saya sampai ketawa-ketawa kalau baca ya, beliau tuh cerita. Jadi beliau tuh singgah di salah satu negeri, beliau tuh ketemu satu syekh. Nah, syekhnya ini karena ada salah satu alasan lah, nanti teman-teman bisa baca sendiri ya alasannya kalau memang penasaran. Itu beliau tuh harus mencukur jenggotnya. Ini nggak lazim. Pada waktu itu laki-laki nggak punya jenggot gitu tuh suatu aib lah. Nah, karena beliau ini harus mencukur jenggotnya ini dan semua bulu di tubuhnya gitu ya. Jadi sering jadi bahan pergunjingan lah kurang lebih gitu. Nah, kok syekh ini kok bisa nggak punya jenggot gitu. Nah, si syekh ini
ketika diomongin begitu yang lucunya nih teman-teman. Jadi si Syekh ini tuh kalau diomongin masalah jenggotnya dia tuh akan menundukkan kepala, nanti pas dia dongakkan kepala lagi tuh tubuhnya tuh udah ada jenggotnya gitu. Terus nanti kalau misalnya ada lagi yang ngomongin dia tundukkan kepala lagi, nanti kalau dia pas mendongak lagi tuh jenggotnya udah jadi putih semua. Kadang-kadang berubah jadi perak. Terus nanti dia tundukkan lagi, dongak lagi itu udah hilang gitu. Itu kalau dibaca di bukunya itu lucu banget. Sayang mungkin kalau karena ditulisnya juga rada serius ya, jadi juga nggak terlalu lucu. Tapi itu kalau bisa dituliskan dengan lucu, itu pasti bikin kita ketawa-ketawa geli gitu. Nggak tahu apakah itu memang ngarang-ngarang aja, ataukah memang seperti itu karomah si Syekh ini, atau bagaimana gitu ya. Nah, gara-gara yang catatan-catatan seperti ini pula, makanya orientalis barat dengan dengan segala ininya gitu ya, mengatakan bahwa kitabnya Ibnu Battuta ini makanya tidak bisa dijadikan referensi. Karena katanya banyak cerita-ceritanya yang seperti ini. Padahal kalau menurut saya, kan seorang traveler itu menuliskan berdasarkan apa yang dia lihatnya. Semisal saya adalah seorang perempuan. Pasti saya akan melihat sesuatu itu dari sudut pandang yang pasti akan lebih romantis ketimbang laki-laki gitu ya. Ketika saya misalnya memuji kecantikan, keindahan, kelezatan, itu pasti akan lebih nice gitu. Karena saya seorang perempuan, saya bisa merasakan itu. Itu sebenarnya wajar, itu subjektivitas penulis seperti itu tuh sebenarnya wajar sekali gitu. Nah, Ibnu Battuta ini dalam bayangan saya adalah seorang yang humoris. Jadi ya buat dia penting-penting aja gitu masukin cerita yang enggak-enggak gitu kan. Mungkin ceritanya juga enggak gitu, tapi mungkin juga begitu gitu. Nah, ini sebenarnya yang kemudian seringkali digunakan sebagai dalih untuk tidak menggunakan kitab ini sebagai referensi-referensi utama. Kitab Arilah ini ditulis selama setahun dari 1354 sampai 1355. Kemudian sebelumnya tuh Ibnu Battuta ini menurut ini dalam persepsi saya ya, beliau ini memang tidak bisa menulis dengan baik, makanya beliau juga tidak membuat catatan perjalanannya sendiri. Nah, ini kemudian tadi ya, beliau sempat mampir ke Granada, ketemu dengan Ibnu Al-Juzaini, kemudian Ibnu Al-Juzaini sudah membuat catatan-catatan perjalanannya. Nah, ketika dia balik lagi, ke Maroko, itu beliau itu diminta oleh atas saran ya, bukan diminta atas saran oleh Sultan Abu Affan Haris Al-Mutawakkili, ini generasi keempat Bani Marini di Maroko, ini meminta untuk menuliskan kitabnya itu. Kemudian ia diktekan pada Ibnu Al-Juzai ini. Proses penulisannya selama 1 tahun. Nah, kitab ini itu sempat tersimpan. Saya sangat yakin ini tersimpan di perpustakaan-perpustakaan utama daulah-daulah Islam. Karena di tahun 1800 ini salinan pertamanya itu diterbitkan di Jerman dan Inggris berdasarkan manuskrip yang ditemukan tidak disebutkan di negara mana tapi disebutkannya hanya di Timur Tengah gitu. Lalu kemudian di tahun 1830 itu ditemukan lagi 5 manuskripnya Arila ini di salah satu kota di Aljazair, di kota Konstantina ini. Lalu kemudian 2 di antara 5 manuskrip yang ditemukan itu 2-nya itu versi lengkapnya. Nah, kemudian naskah ini kemudian dibawa ke Bibliotek Nasional di Paris, lalu kemudian diterbitkan di sana. Nah, mulai tahun 1853 itu manuskripnya itu dikaji secara intensif oleh 2 sarjana Prancis, namanya itu Charles de Fremery dan Beniamino Sanguinetti, kemudian diterjemahkan ke dalam bahasa-bahasa di dunia. Tapi lepas dari itu ya teman-teman, menurut saya kitab Arihlah ini adalah salah satu kitab yang penuh keberkahan. Ini pasti ketika ditulis ini dengan keikhlasan yang sangat luar biasa. Ini pasti niatnya itu terjaga sekali. Karena apa? Karena Allah mengizinkan kitab ini selama berabad-abad tetap ada. Kita hari ini masih bisa membaca. Teman-teman kalau ke marketplace tuh nyari Arilanya Ibnu Battuta masih gampang banget. Diterjemah ke bahasa Indonesia pula gitu ya, tidak sulit gitu. Karena harus membaca dalam terjemahan bahasa lain. Nggak mungkin sebuah kitab kalau misalnya itu tidak ditulis dengan keikhlasan dan ada keberkahan bisa bertahan sepanjang itu. Saya penulis buku, saya tahu betul bestsellernya buku di Indonesia itu buku yang dicetak 5 tahun lalu itu sudah nggak ada di toko buku kecuali dia masih dicetak ulang terus dan nggak ada juga buku dicetak ulang sampai 10 tahun itu udah nggak ada gitu ya. Karena buku itu kalau di toko buku itu kayak kayak mobil, ada karoserinya gitu, ada tahun terbitnya. Jadi kalau yang udah lama itu pasti akan ditarik, akan diganti dengan buku-buku baru. Nah, ini saya menduga gitu ya kalau Allah izinkan kitab ini akan ada terus sampai mungkin nanti di akhir zaman kalau kalau kita juga masih mau terus untuk menuturkannya gitu ya. Dan ini tuh memang menjadi sangat penting banget bagaimana kita melihat sepotong keindahan Islam dan umat Islam. Bukan sekedar bahwa dia menceritakan indahnya Baghdad, indahnya Baitul Maqdis, indahnya Granada, indahnya Samudra Pasai, bukan. Tapi keindahan ukhuwah Islam itu kita bisa tangkap di situ. Sesuatu yang buat kita tuh sekarang kayak
ngimpi gitu. Nggak mungkin lah gitu, apa namanya, akan ada dunia yang seperti itu. Itu kan zaman ketika negara api belum menyerang gitu ya, kayak kayak impossible. Tapi Ibnu Battuta membuat kesaksiannya dan buku ini masih ada dari selama berabad-abad. Betapa kuah Islamiyah itu bisa membuat seorang melakukan perjalanan selama 29 tahun aman, apa itu namanya, eee, tercukupi kebutuhannya, dan, apa apa itu namanya, dia bisa kembali ke tempat semula gitu, membagikan hikmah pada siapa saja. Sungguh ini buat saya adalah sesuatu yang sangat, luar biasa sekali dan ini seharusnya menjadi hikmah terbesar, dari perjalanan Ibnu Battuta ini. Oke, next slide, Mbak, kayaknya waktu saya udah lewat. Ibroh. Jadi, ini biasa saya ambil dalam setiap webinar saya. Saya selalu mengambil potongan ayat Al-Qur'an untuk saya taruh dalam Ibroh. Ini saya mengambil surat Ar-Rum ayat 42. Ini adalah salah satu, ini juga ditulis oleh Ibnu Battuta potongan ayat ini. Ini juga merupakan salah satu ayat-ayat tentang penjelajahan. Katakanlah katakanlah adakanlah perjalanan di muka bumi dan perhatikanlah bagaimana kesudahan orang-orang yang terdahulu. Kebanyakan dari mereka adalah orang-orang yang mempersekutukan Allah. Jadi jelas terstate di Al-Quran bahwa kita diperintahkan untuk melakukan perjalanan di muka bumi. Tapi tentu saja perjalanan ini bukan sekedar untuk foto-foto, kemudian upload ke sosial media, atau untuk menunjukkan ke orang bahwa kita sudah pergi kemana-mana, tidak. Tapi kita adalah untuk belajar apa yang sudah dilakukan oleh orang terdahulu dan kesudahannya seperti apa. Teman-teman yang melakukan perjalanan pasti sangat paham gitu bahwa ayat-ayat kauniyah yang berserak ini akan membuat kita semakin semakin yakin, semakin merasa kecil, semakin betapa Allah itu sungguh sangat luar biasa dan segala ciptaannya itu sungguh sangat 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 di luar apa kita manusia yang benar-benar tidak ada apa-apanya. Nah, itu sebenarnya yang diperintahkan yang harusnya kita laksanakan. Sepertinya dari saya, segitu dulu, nanti mungkin masih akan ada closing statement, kita buka untuk sesi tanya jawab, kurang lebihnya, yang benar semua datang dari Allah, yang salah adalah dari saya. Silahkan saya kembalikan ke Mas, moderator, kalau ada pertanyaan bisa kita diskusikan setelah ini. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudara lagi? Oke. Ya, silakan. Suaranya masih unmute gitu. Terima kasih kepada narasumber kita Mbak Uti. Luar biasa sekali apa yang beliau sampaikan tentang Ibnu Battuta ini, di mana perjalanan beliau itu dimulai dari kota suci, kota Mekah, sebanyak 2 kali selama kurang lebih 28 tahun. Kemudian yang menarik dari Ibnu Battuta ini kita lihat hal yang luar biasa dari beliau yang pertama yaitu ia perjalanannya itu dimulai hanya dengan berbekalkan 5 keping uang emas saja. Tetapi mampu menjelajahi sebanyak kira-kira 41 negara di modern ini. Kemudian yang luar biasa lagi dari sosok Ibnu Battuta ini, dia adalah seorang solo traveler yang meskipun beberapa kali dia bergabung dengan kafilah, tetapi di berbagai perjalanan yang lain dia hanya seorang diri menghadapi tantangan di setiap perjalanannya, menempuh daerah-daerah baru yang belum diketahui. Dan juga beliau memiliki visi yang kuat, beberapa kali sempat mengalami percobaan diracun, dan juga ketika beliau berada di Damaskus sempat terjadi pandemi, namun alhamdulillah beliau masih selamat. Dan yang luar biasa juga, yang tak kalah luar biasa juga adalah buku Ar-Rihlah masih eksis sampai sekarang, menjadi rujukan bagi para akademisi. Baiklah, saya tidak akan perpanjang, kita buka saja sesi tanya jawab. Sudah ada beberapa pertanyaan yang masuk. Yang pertama dari Naila Tazkiyah. Bekal ilmu apa saja yang perlu ditanamkan jika kepada anak-anak kita yang bersemangat untuk meminati
perjalanan Ibnu Battuta ini? Apa saja bakat ilmu yang perlu ditanamkan? Dan bagaimana memfasilitasi minat tersebut sesuai dengan tujuan syar'i? Kemudian pertanyaan yang kedua yaitu, jika ada penjelajah muslimah, mungkin bisa disebutkan kisahnya. Silakan Mbak Uti. Baik, terima kasih. Saya jawab dulu bekal apa yang harus dibekalkan pada anak-anak kalau berminat seperti Ibnu Battuta. Tentu saja yang pertama kali adalah bekalnya adalah Al-Quran. Ini berlaku general ya untuk semua hal. Suasananya apakah terdengar dengan jelas, Mas? Dengar, Oke, baik. Mbak Uti. Baik. Yang pertama kali tentu saja Al-Quran. Karena sebenarnya perjalanan itu hanya mengonfirmasi apa yang ada dalam Al-Quran. Semua hal teman-teman, apapun gitu ya, yang akan kita cari, apapun yang akan kita inginkan, itu ada sebab dan akibatnya dan jawabannya dalam Al-Quran. Nah, semua perjalanan itu adalah mengonfirmasi apa yang ada di dalam Al-Quran. Nah, ini ketika kita memang pertama kali dibekali dengan itu, maka kita akan tahu gitu, kita akan mengucapkan Masya Allahnya itu betul-betul ini loh ternyata yang disebut. Tadi saya juga sempat sebutkan gitu ya, misalnya ada salah satu tempat di Tangier yang diklaim ini adalah pertemuan dua lautan seperti yang tersebut dalam Quran surat Ar-Rahman. Nah ini kalau misalnya kita nggak tahu gitu ya, ya pasti akan hanya ngelihat ya sudahlah itu laut saja gitu, bahwa itu fenomena alam apa namanya memang seperti itu gitu ya, ada dua laut yang bertemu, tidak saling bercampur dan seterusnya. Padahal sebenarnya itu pasti ada sesuatu yang Allah titipkan pesannya. Itu ada sesuatu yang harus kita gali lebih lanjut lagi, ada apa di situ dan kenapanya gitu ya. Nah, kalau misalnya kita memang anak-anak itu dibekali dengan, apa namanya, dengan Al-Quran ini dulu, pasti nanti perjalanan itu akan menjadi berbeda, pasti hikmah yang dia tangkap juga akan menjadi berbeda, kemudian nantinya akan dia bagikan juga berbeda. Lalu yang kedua tentu saja, eee, peng bekal ilmunya adalah, referensi dari tempat yang dituju. Jadi jangan sampai juga kita melakukan perjalanan kemana mana tapi kita nggak tahu sebenarnya tempat yang dituju itu di sana ada apa. Ini juga sering saya ulang-ulang, di sana itu ada apa dan seterusnya. Nggak harus kok melakukan perjalanan ke luar negeri atau ke negeri-negeri yang keren yang disebut di kitab-kitab gitu ya, enggak gitu. Kita mau pergi ke dekat sekalipun kalau misalnya kita tahu ada referensi sejarahnya di situ, pasti nanti juga pengalaman yang dirasakan anak itu pasti akan berbeda. Hah, lalu kemudian selanjutnya tentu saja bahasa, ini juga menjadi penting. Ini, saya di beberapa negara yang saya kunjungi, ini adalah negara-negara yang tidak menggunakan bahasa Inggris sebagai bahasa utama. Ini juga, kita akan kesulitan gitu. Kalau ketika kita tidak sedikit kesulitan, bukan kesulitan ya, kalau kita tidak menguasai, bahasa. Kalau kita tahu bahasa setempat, ini pasti lebih menyenangkan lagi, lebih menarik lagi. Even kita menguasai satu bahasa pun, kita bisa merasakan kekayaan, keragaman, bahasa itu. Ambil contoh gitu misalnya ya, ketika saya berada di Saudi, orang ngobrol tuh saya masih mengerti gitu, masih bisa menangkap dengan jelas nih maksudnya tuh mau ngomong apa gitu. Ketika saya melakukan perjalanan ke Kairo itu masih bisa menangkap, tapi ketika saya sudah melakukan perjalanan sampai Aswan, ini kalau sekarang masih dalam satu negara, itu saya sudah tidak bisa menangkap sama sekali mereka itu ngomong apa. Omongannya itu sudah berbeda sekali. Mesir Selatan itu mungkin teman-teman dari Mesir yang join ya hari ini bisa tahu gitu. Omongannya itu sudah beda banget gitu. Begitupun dengan teman-teman di Maroko gitu ya. Itu kan juga bahasa Arabnya itu juga udah kecampur-campur dengan logat Perancis yang sudah sangat berbeda dan ini akan memperkaya kita. Nah, penguasaan bahasa ini juga sangat penting. Saya sungguh merindukan ketika kemudian umat Islam ini bisa disatukan lagi dengan bahasa Al-Quran sehingga kita itu ketika kita melangkah kemanapun kita nggak akan kesulitan, kita bisa sampaikan pada saudara kita bisa kabarkan pada saudara kita apa yang terjadi di negeri kita dan kita bisa mendengarkan kabar apa yang terjadi di negeri mereka. Ini saya juga sering ini sebenarnya koreksi untuk diri saya sendiri, saya betapa saya di depan Ka'bah pun bicara dengan sebelah-sebelah saya menggunakan bahasa Inggris gitu ya. Ya karena memang itu yang dimengerti karena orangnya dari macam-macam negara gitu ya terus yang dimengerti adalah itu gitu. Ini tentu adalah sungguh sangat ironik gitu. Kita itu pernah punya bahasa persatuan dan bahasa itu dijamin akan kekal sampai akhir zaman kok kita masing-masing tidak fasih menggunakannya gitu dan tidak apa membiasakan itu menjadi bahasa bersama. Itu tentu ya tadi jadi apa namanya apa yang harus dibekalkan ke anak kita. Tentu saja juga misalnya ilmu-ilmu geografi dan seterusnya. Tapi eh, apa kalau sekarang kan juga sudah dengan kemajuan teknologi ya. Misalnya katakanlah kalau dulu mungkin perlu membaca arah angin, membaca apa petunjuk bintang apa segala macam mungkin kalau sekarang juga nggak perlu ada GPS gitu ya, kita nggak akan kesasar. Kita mau cari rumah makan halal, kita mau cari, masjid apa segala macam, kita tinggal
download salah satu aplikasi semacam Muslim Pro dimanapun negara rasanya sekarang juga sudah bisa dapat petunjuk yang gampang gitu. Lalu tadi pertanyaan kedua tentang traveler muslimah, nah ini sebenarnya juga saya sedang mencari referensinya karena ini sebenarnya juga agak sulit gitu ya. Mungkin ada gitu ya, tapi mungkin juga tidak terlalu apa ditonjolkan dari sisi bahwa beliau ini seorang traveler. Kalau kita tahu di Cordoba itu adalah salah satu kepala perpustakaan, ini namanya Lubna of Cordoba, itu juga ditugaskan oleh Sultan untuk melakukan perjalanan ke banyak negeri. Jadi beliau ini ke Baghdad, ke Kairo, ke Damaskus untuk belanja kitab. Ini kan tentu saja juga sebenarnya kan bagian dari traveling pada waktu itu gitu ya. Lalu kemudian beliau kembali lagi ke Cordoba membawa ratusan salinan kitab. Ini pasti sebenarnya juga melakukan perjalanan hanya mungkin karena posisinya sebagai seorang muslimah sehingga tidak ditonjolkan sisi sebagai seorang travelernya itu. Saya pun juga di awal-awal ya ketika memang belum banyak yang tahu juga sering sekali ditanya bagaimana saya melakukan perjalanannya. Ketika saya mengatakan bahwa di setiap perjalanan saya melakukan bersama suami saya gitu, alhamdulillah gitu ya. Suami saya mau-mau saja gitu nemenin kemana-mana gitu. Jadi ya akhirnya apa namanya ini kemudian sesuatu yang apa ya maksudnya terus kemudian tidak dipermasalahkan lah gitu. Tapi memang saya juga sedang mencari referensi kira-kira ada tidak gitu yang memang mendedikasikan hidupnya untuk melakukan perjalanan semacam para traveler laki-laki itu. Begitu Mas, mungkin pertanyaan berikutnya. Terima kasih Mbak Uti. Pertanyaan berikutnya saya bacakan dari Nikmah Roshidah. Pertanyaannya yaitu jika melihat dari latar belakang Ibnu Battutoh tadi disebutkan oleh Mbak Uti tadi, dia berangkat hanya bermodalkan sebanyak 5 keping uang emas. Kira-kira dia berasal dari ekonomi menengah tapi dia berani keluar dari zona nyaman. Adakah tips bagi kami untuk supaya bisa meninggalkan zona aman dan nyaman untuk memulai hal baru yang pastinya tidak mudah dan penuh dengan rintangan? Kemudian pertanyaan Baik. kedua, mengapa dalam perjalanannya itu Ibnu Battutoh pernah ingin dibunuh atau pernah ingin diracun? Oh, Silakan oh Mbak iya, Uti. tadi saya sepertinya kelewat ya, saya ceritakan yang itu ya. Jadi, oke, baik. Yang pertama, itu tadi sebenarnya ini akan menjadi sangat mudah ketika kita meniatkan, jadi luruskan niat dulu sebelum melakukan apapun gitu ya. Jadi Ibnu Battuta itu ketika pertama kali melangkah keluar dari kampungnya, itu kan beliau mengatakan bahwa beliau akan pergi haji. Memang niatnya untuk pergi haji gitu. Jadi memang akan menjadi lebih mudah ketika kita sudah meniatkannya, untuk melakukan ibadah haji, kemudian di tanah suci beliau bertemu dengan banyak orang, lalu ya sudahlah saya mampir ke sana, mampir ke sini gitu misalnya. Dan ini niat ini kemudian menjadi lebih penting gitu. Pada waktu itu pun juga mungkin Ibnu Battuta ini juga akan dipermasalahkan misalnya dia ngomong sama keluarganya terus tiba-tiba bilang gini, "Yah, aku mau pergi ya, ke mana? Keliling dunia." Itu kan mungkin juga absurd ya untuk orang pada waktu itu gitu. Mungkin kalau sekarang kita masih agak mungkin kita ngomongnya mau traveling gitu, orang masih bisa menangkap ya. Pada waktu zaman Ibnu Battuta kan mungkin juga, "Apa?" Gitu, mungkin ayahnya juga akan bilang gitu gitu ya, "Saya baru akan kembali nanti 20 lagi," gitu. Ayahnya mungkin lebih, "Apa?" Gitu lagi pasti. Nah, pasti juga tidak seperti itu, tapi ketika beliau itu mengatakan, "Saya akan pergi haji," akan menjadi lebih mudah. Masyarakat pun juga menerima bahwa pergi haji itu lama, semua orang juga tahu. Bahkan pergi haji nggak kembali pun orang juga fine-fine aja gitu ya, nggak akan dicariin gitu maksudnya. Nah, ini pun juga begitu gitu. Kalau misalnya kita memang meniatkan sesuatu itu untuk Allah, kita luruskan dulu niatnya gitu ya, bukan bukan untuk apa ya, kalau sekarang itu yang paling gampang adalah viralitas gitu misalnya ya, untuk menjadi terkenal, untuk menjadi viral dan seterusnya, itu udah pasti nggak akan beres. Itu udah pasti nanti akan banyak banyak, tantangan hambatannya. Tapi ketika kita semuanya kita niatkan dulu, untuk Allah, insya Allah nanti Allah akan mudahkan semuanya, Allah akan berikan jalannya. Lalu tadi untuk yang pertanyaan kedua, jadi gini, Ibnu Battuta itu dalam sebuah jamuan makan, ini jadi 2 kali kejadiannya, dalam sebuah jamuan makan, jadi nggak dia sendiri. Dalam sebuah jamuan makan itu, tiba-tiba banyak orang itu langsung bergelimpangan karena keracunan. Jadi entah dia yang ditujukan mau diracun, entah orang lain yang ada di dalam jamuan itu, beliau tidak tulis. Terus kemudian setelah itu orang bergelimpangan, dia menyadari kan, ini tuh, ini orang keracunan gitu ya. Lalu beliau itu masih bisa menyelamatkan diri mencari tanaman obat untuk mengobati dirinya.
Nah, akhirnya beliau selamat dan itu kejadian 2 kali. Pertama bisa jadi fisiknya memang sangat kuat, kedua karena beliau ini menguasai ilmu tanaman obat sehingga dia bisa menetralisir, racun yang masuk ke tubuhnya. Tapi bisa jadi begini logikanya, Ibnu Battuta itu kan seringkali berjumpa dengan kabilah dagang. Nah, kan ini kan sebenarnya mereka ini ya kalau nggak dirampok beneran gitu ya, maksudnya memang ada perampok yang menyerang dagang ngambil dagangan mereka, ya bisa jadi ya memang dengan cara itu tadi gitu, diracun dengan tujuan, mencari harta. Ada di salah satu tempat, saya agak lupa tempatnya di mana. Jadi Ibnu Battuta itu untuk pertama kalinya melihat kezoliman seorang sultan. Jadi pada waktu itu ada seorang pedagang dari Tunisia itu meninggal dalam perjalanan itu, dia itu mempunyai hasil dagang 3.000 dinar emas. Si pedagang ini tuh sudah mewasiatkan kepada, orang di dekatnya untuk membawa, keuntungan perdagangan ini ke keluarganya di Tunisia. Tapi rupanya, sultan yang ada di situ tuh zalim, kemudian dirampas, 3.000 keping dinar ini tidak diberikan ke ahli warisnya. Itu dicatat dalam, kitabnya Ibnu Battuta. Saya juga menuliskan ini beberapa hari yang lalu dalam, tulisan saya, bisa dilihat di sosial media saya. Nah, ini tuh, apa namanya, untuk pertama kali dia menuliskan ini untuk pertama kalinya dia melihat, kezaliman itu. Jadi bisa jadi memang motifnya itu motif ekonomi gitu ya, bisa jadi memang bukan dia yang ditargetkan gitu, tapi dia pernah 2 kali, merasakan bersama dalam satu kelompok, apa namanya, saat menikmati jamuan makan itu, orang-orang itu diracun gitu dan banyak yang meninggal tapi beliau selamat. Allah juga masih melindungi dia, dari serangan seperti itu. Begitu, silakan berikutnya Mas. Terima kasih Mbak Uti. Pertanyaan berikutnya, eee, ada beberapa pertanyaan yang sama, jadi saya satukan saja. Baik, Eee, Ibnu Battuta ini ketika dia memulai perjalanannya kan dalam usia yang masih muda gitu kan. mhm, Bagaimana dengan pernikahan beliau? Karena beliau pergi luar biasa lama, 28 tahun kan. Apakah oke. dia masih tetap melajang sampai pulang itu? Oke, ini saya juga nggak masukkan karena saya tahu ini pasti akan ditanyakan dan ternyata benar gitu ya. Jadi betul bahwa beliau ini juga tercatat di kitabnya itu beliau ini melakukan beberapa kali pernikahan. Salah satunya itu adalah di Maldives, di Maladewa. Itu beliau melakukan pernikahan. Beliau menyebutkan apa namanya, bagaimana tata cara pernikahan di situ, bagaimana maharnya. Lalu saya tidak tahu ya apakah ini benar atau tidak kok dia menulisnya di situ tuh karena kan ini kepulauan ya, kita juga tahu ya Maldives juga sekarang jadi tempat tujuan honeymoon para pesohor di Indonesia gitu ya, mungkin tempatnya juga indah sekali. Jadi katanya, mereka itu biasa kalau ada misalnya ada pelaut yang singgah terus menikah dengan orang lokal, nanti setelah mereka akan kembali berlayar diceraikan gitu, dia sempat menulis seperti itu. Tapi memang tercatat Ibnu Battuta melakukan beberapa kali pernikahan dalam perjalanannya yang salah satunya adalah di Maldives itu dan yang lainnya itu ada di India. Saya sih ya tadinya sih, saya juga berpikir, nggak mungkin juga dia menjomblo, selamanya gitu ya. Agak agak nggak masuk akal juga gitu. Tapi ya seperti itu. Tapi apakah keluarganya ini terus kemudian dibawa kembali ke Maroko? Sepertinya tidak, karena beliau kembali ke Marokonya sendiri. Begitu. Terima kasih Mbak Uti. Kemudian ada juga beberapa pertanyaan yang sama. Apakah selama Ibnu Battuta mengadakan perjalanan ini, beliau juga ikut berdakwah? Terus bagaimana tadi disebutkan beliau menjadi qadhi kan di India. Oke, baik Bagaimana beliau berdakwah di baik daerah baik, yang dia kunjungi? betul betul. Jadi sebenarnya, dalam perjalanan itu, jadi kalau kita bilang bahwa, beliau seorang storyteller, tentu storyteller-nya itu bukan bukan apa namanya, terus apa ya, membual-bual gitu ya, ngomong yang enggak-enggak, ya ngomong yang ajaib-ajaib tadi iya gitu, tapi terus, tidak diselipkan hikmah, tidak diselipkan, apa namanya, misi dakwah di situ, tentu saja tidak gitu. Pasti beliau dalam dalam menyampaikan ceritanya itu, beliau juga pasti menyelipkan hikmah, beliau juga karena beliau kan juga, seorang yang mengerti agama, ada pendidikan agamanya dari kecil, beliau juga menguasai ilmu-ilmu Islam. Pasti itu sebenarnya bagian dari dakwah, tapi dikemas dengan cara yang menyenangkan gitu. Samalah kita sekarang bertemu di majelis ini gitu ya, pasti, akan menjadi lebih menarik ketika kemudian storyteller seperti ini kita kemudian, bisa mendapatkan hikmah, ketimbang kalau misalnya, dalam sebuah kelas kemudian terus seperti semacam pelajaran geografi gitu ya, menceritakan tentang perjalanan, kalau dulu kan kita
waktu SMP gitu ya, terima pelajaran Marco Polo atau Columbus suruh ngapalin gitu ya, kemana-kemana padahal sebenarnya itu nggak ada apa-apanya gitu dibanding Ibu Batuta. Pasti akan lebih menyenangkan dengan cara seperti ini. Nah, itu juga yang dilakukan oleh Ibu Batuta. Storytelling yang dilakukan itu pasti bukan sekedar berbual-bual, bukan seperti penyair-penyair yang sekedar ngomong hal-hal yang ajaib, tapi juga apa namanya ada misi dakwahnya, pasti akan ada hikmah yang beliau selipkan dalam setiap penuturannya. Begitu? Terima kasih Mbak Uti. Pertanyaan selanjutnya, sebagaimana tadi disebutkan bahwasanya setiap kali Ibnu Battuta berkunjung ke satu negeri, beliau diterima dengan baik oleh rakyat situ, diterima juga dengan baik oleh para penguasa. Jadi bagaimana sebenarnya keadaan daerah-daerah yang dikunjungi oleh Ibnu Battuta ini? Apakah mereka memang semua daerah itu terbuka terhadap para pendatang, atau mungkin juga ada dalam beberapa perjalanan Ibnu Battuta ini ditolak ketika dia berkunjung ke negeri tersebut? Baik, jadi sebenarnya ini tadi teman-teman yang saya garis bawahi juga tadi ya, terakhir saya sampaikan tadi bahwa disinilah Ibnu Battuta itu mau bercerita tentang indahnya ukhuwah Islam. Kebayang ya? Ya pertama pasti tadi saya juga sudah singgung, secara personal pasti, Ibnu Battuta ini pribadi yang menyenangkan. Pasti orang tuh terus jadi senang, kan kita juga tahu ya kalau ada orang menyenangkan gitu kan terus kita juga jadi welcome-welcome aja gitu. Ketimbang misalnya orang datang dengan petentang-petenteng gitu, pasti juga udah bawaannya udah males aja gitu kan. Nah, tapi juga sebenarnya yang digarisbawahi adalah indahnya ukhuwah itu tadi teman-teman. Jadi di tempat-tempat itu karena kondisinya memang memungkinkan gitu ya, Ibnu Battuta tidak menceritakan tentang penolakan, hanya beliau mencatat beberapa kali ada beberapa sultan yang pelit, itu hanya itu saja gitu ya. Saya juga tidak tahu apakah apakah, pelit itu sebenarnya, seperti apa gitu ya, tapi hanya disebutkan bahwa ada beberapa sultan yang pelit. Tapi tidak disebutkan bahwa dia mengalami, penolakan di, tempat-tempat lain. Tapi bahwa ada beberapa kejadian, semisal tadi ya saya cerita bahwa dalam sebuah jamuan kemudian diracun, apapun motifnya ya, itu kan bisa jadi sebenarnya juga apa ya, challenge lah gitu ya, bukan penolakan, tapi tantangan dalam perjalanan. Begitu, terima kasih. Terima kasih Mbak Uti. Mungkin ini pertanyaan terakhir mungkin sebelum kita tutup sesi Baik pertanyaan. Uh, baik. Bu, sebagaimana tadi kita ketahui bahwa buku beliau Ar-Rihlah ini merupakan buku yang luar biasa, banyak dijadikan referensi oleh para akademisi. Apakah ada para penjelajah dunia yang terinspirasi setelah membaca buku beliau sehingga mampu melakukan perjalanan yang luar biasa? Atau mungkin ada beberapa penjelajah yang uh, mengutip buku-buku beliau sebagai referensi mungkin? Tentu, banyak sekali. Saya salah satunya ya, yang terinspirasi dengan perjalanan beliau, yang saya juga banyak mengutip, isi kitab beliau, saya juga menceritakan tentang isi kitab beliau, pastilah banyak sekali gitu ya. Salah satu yang tercatat pada masa Daulah, Utsmani atau Ottoman itu juga ada salah satu penjelajah, Evelyn Celebi, itu juga mengelilingi 2/3 wilayah bumi, karena waktu itu memang kekuasaannya Ottoman atau Utsmani meliputi 2/3 wilayah bumi, tapi ini hanya keliling ke wilayah-wilayahnya Ottoman gitu yang dia lakukan. Dan itu juga atas apa namanya, atas rekomendasi dari negara gitu. Jadi memang relatif aman. Tapi beliau juga melakukan perjalanan sampai ke kutub. Ini juga sangat luar biasa gitu ya. Tapi pasti banyak sekali penjelajah-penjelajah setelah dan sebelumnya yang juga apa namanya melakukan perjalanan kemudian juga menuliskan kitabnya. Banyak sekali kok kalau sebenarnya kalau kita mau nanti insya Allah kapan-kapan saya juga sebenarnya sudah sering sih menyampaikan penjelajah-penjelajah lain selain Ibnu Battuta. Nanti insya Allah kapan-kapan saya akan tuliskan lagi di sosial media saya. Begitu? Terima kasih Mbak Uti. Baiklah. Mohon maaf, moderator. Ya. Mungkin ada satu pertanyaan langsung dari panelis misalnya. Tadi saya lihat ada dari Bapak Zakaria Yahya. Mungkin bisa menyampaikan pertanyaannya dengan membuka video dan mikrofon. Silakan. Satu pertanyaan saja untuk tatap muka langsung. Atau kita kasih waktu untuk satu orang untuk raise hand biar nemu file-nya juga. Kalau tidak ada mungkin kita bakal sudahi. Kalau tidak ada yang raise hand. Baik, mungkin tidak ada ya. Saya kembalikan ke moderator.
Ya, Bapak Ketua. Terima kasih Ketua. Sepertinya sudah kita cukupkan sampai di sini sesi tanya jawab. Acara selanjutnya yaitu closing statement dari narasumber kita. Pak Nabuti, dipersilakan. Oke, baik. Terima kasih. Ini izinkan saya untuk closing statement ini saya akan membacakan puisi yang sangat indah yang ditulis oleh Imam Syafi'i. Ini juga saya tulis dalam salah satu buku saya. Ini tentang keinginan Imam Syafi'i untuk merantau. Merantaulah, orang berilmu dan beradab tidak diam beristirahat di kampung halaman. Tinggalkan negerimu dan hidup asing di negeri orang. Merantaulah, kau akan mendapat pengganti dari orang-orang yang kau tinggalkan. Berlelah-lelah, manisnya hidup terasa setelah lelah berjuang. Aku melihat air menjadi rusak karena diam tertahan. Jika mengalir menjadi jernih, jika tidak akan keruh dan menggenang. Singa tak meninggalkan sarang tak akan dapat mangsa. Anak panah jika tak tinggalkan busur, tak akan kena sasaran. Jika matahari di orbitnya tak bergerak terus diam, tentu manusia bosan padanya dan enggan memandang. Bila emas tak beda dengan tanah jika tidak dipisahkan. Wangi kayu keharu tak ubahnya kayu biasa jika tetap di dalam hutan. Maka merantaulah. Sahabat-sahabat semua, perintah melakukan perjalanan jelas terstate dalam Al-Quran. Bahkan Imam Syafi'i pun menuliskan puisinya yang sangat indah tentang perantauan. Menjelajahlah, susuri bumi Allah yang luas, punguti himpak ia berserak, bagikan pada siapa saja yang belum berkesempatan untuk menyaksikannya. Satu pesan saya, teriakkan dengan lantang pada dunia, I'm Muslim and I'm proud. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Mbak Uti. Selanjutnya penutup. Terima kasih kepada narasumber kita Mbak Uti Panji Astuti atas ilmunya yang sudah diberikan. Mudah-mudahan bermanfaat bagi kita semua. Terima kasih telah meluangkan waktu untuk hadir di webinar kita yang pada saat ini. Terima kasih juga kepada semua peserta yang sudah hadir. Saya sebagai moderator mohon maaf apabila ada kesalahan. Kita tutup dengan membaca doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Sebelum saya tutup, kita akan melakukan sesi dokumentasi terlebih dahulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya sebagai moderator undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Panitia, panitia mohon pada Bapak Ibu yang sudah hadir. Mungkin bisa dibuka kameranya semua Bapak Ibu untuk mengambil foto bersama. Alhamdulillah. Sangat terasa sekali apa yang kita dapatkan pada sore hari ini. Ya mungkin lebih baik kita nanti akan tetap berada di grup yang sama untuk menyebarkan informasi. Kalau ada fakta-fakta sejarah lainnya akan kita sebarkan di grup yang sudah kita buat, dan kita tetap menjaga silaturahim di grup yang sama. Mungkin dari panitia ada yang ini, yang capture, atau saya aja. Ya, di slide pertama dulu ya. 1, 2, 3. Slide 2. Ya, 1, 2, 3. Slide ketiga. 1, 2, 3. Kosong merah. Ya, di sini merah. Slide keempat, kelima, alhamdulillah. Tadi paling banyak tadi sampai di angka 190 dan sekarang sudah banyak keluar. Terima kasih sekali lagi. Tidak bosan-bosannya saya terima kasih kepada Bapak Ibu penjelajah, dan yang saya lihat kebanyakan dari travel juga. Ahlan bikum fil Maghrib. Selamat datang ke Maroko insyaallah setelah pandemi selesai. Kami PCI Maroko siap menyambut jika silaturahim, dan kami siap bersilaturahim kepada sekalian.
Ya, saya sebagai Ketua PCI Maroko, kami undur diri. Nasrullah Husin Qarib, Wastabiqul Khairat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk Waalaikumsalam pemeriksaan warahmatullahi tautik langsung bisa wabarakatuh. di Terima kasih semuanya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih Terima Mbak kasih, Mbak Uti. Terima kasih semuanya. Jazakallah Mbak Uti. Wa Assalamualaikum. iyyakum. Ibu. Waalaikumsalam. Terima kasih Mbak Ukti. Terima kasih. Salam Terima Ustaz Risan. kasih. Oh, Masya Allah. Terima kasih Pak Rustam sudah berkenan hadir. Iya, Ya, beberapa tahun yang jazakallah lalu ya Mbak kita Uti. jalan bareng Betul. Terima ke kasih Maroko. semuanya. Betul. Kita harus segera mengulanginya lagi, Pak. Amin, amin. Insya Allah. Ada sahabat saya di sini, Ustadz Risan. Oh, Masya Allah. Terima kasih. Iya. Terima kasih. Baru beberapa bulan yang lalu dapat permata hati kembar ya, luar biasa. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Salam buat Mbak Luar Imam, biasa. Ustadz Risan. Insya Allah ada di sana. Terima kasih. Terima Salam kenal kasih. juga buat Mbak Uti. Iya. Selamat siang. Terima Terima Mbak Uti kasih. semuanya. Terima kasih. Terima kasih semuanya. Ya. Mbak Uti. Izin live. Terima kasih. Terima kasih. Mbak Uti. Terima kasih. Terima kasih. Kasih Mbak Uti. Dadah. Oh, terima kasih. Aduh, itu cucunya ikut ya. Aduh, Masya Allah. Terima kasih. Di Jakarta jam berapa azannya? Jam maghribnya, Pak? Ini udah dikit lagi di Jakarta. Oh, dikit lagi. Kita di Maroko baru jam 11. Belum, Su. Masih setengah jam. Oke. Masih setengah jam lagi. Baik, teman-teman semua. Saya live ya. Alhamdulillah, Izin live ya. jamaahnya Terima kasih rame, Mas. semuanya. Insya Allah bertemu lagi Alhamdulillah, nanti. alhamdulillah, Pak. Ya, Pak. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bang Rais, Bang Zian. Ya, Fikri, terima kasih. Syekh. Terima kasih moderator. Tadi ada Bapak Zakaria. Ya, sama-sama. Alhamdulillah sangat antusias ternyata teman-teman terhadap acara kita. Siap, terakhir. Nah, antusias. Alhamdulillah. Ente antusias sekali ente Ustaz. Terima kasih atas Rais tanggapannya. El Murok. Ana izin live Ustaz. Terima kasih. Ya, ya, ya. Assalamualaikum. Salam. Terima kasih moderatornya. Ya, sama-sama. Mohon maaf atas kekurangan. Ya, ya. Sama-sama. Ya, ini langsung kesimpan nggak ya?